Bab 346. Rencana mengelabui pengejaran. Apakah kalian masih pernah melihat seseorang yang bernama Yan Di? Jika dari perkataan kalian, sepertinya leluhur tua klan Yan masih hidup sampai sekarang. Jie Yan ingin mengkonfirmasi tebakan terakhirnya. Ya, dari perkataan para tetua, leluhur masih hidup tetapi sedang bepergian ke bintang lainnya untuk mencari sumber daya bagi para anggota klan Yan. Leluhur sudah sangat tua, dan hampir tidak bisa menggunakan kekuatannya sehingga dia harus bepergian untuk memberikan kontribusi terakhir agar anggota muda klan Yan mampu mencapai puncak. Yan Xian langsung meneteskan air matanya ketika mengatakan itu. Leluhur hanya membawa 2 garis keturunan langsungnya bersamanya untuk berlatih. Tetapi beliau dari waktu ke waktu mengirim sejumlah sumber daya ke klan. Yan Ming menghela nafas sedih. Ia tahu kesulitan leluhur klan Yan untuk memberikan mereka semua generasi klan Yan untuk tumbuh. Jie Yan terdiam. Ia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang tampak sekarat di bintang Tianyu ternyata melakukan semua itu demi klannya. Tetapi, apa yang membuatnya penasaran, kenapa pria tua itu mencoba membantunya? Apakah karena dia tahu bahwa aku hendak pergi ke bintang Brahma dan ingin aku membantu klan Yan di kemudian hari? Batin Jie Yan. Ia menyampingkan pemikirannya saat ini dan menghela nafas panjang. Jie Yan tidak mengubah keputusannya untuk membantu keduanya. Zia, apakah kau memiliki formasi untuk mengelabui semua yang mengikuti agar kehilangan jejak kita? Tanya Jie Yan dengan nada samar. Hal ini membuat Yan Ming dan Yan Xian bingung tetapi ketika melihat sosok wanita yang memancarkan aura spiritual menakjubkan, mereka paham bahwa Jie Yan hendak ingin melakukan sesuatu. Ya, tetapi aku tidak menjamin hal ini. Aku dapat meningkatkan kecepatan bintang roh ini bepergian, selain dari itu juga dapat menghilangkan jejak kita. Namun, untuk kultivator kuat yang mengikuti, aku tidak terlalu yakin, ujar Xiao Zia. Tidak masalah, lebih baik kita mencobanya daripada tidak sama sekali. Balas Jie Yan. Apakah aku perlu membuat formasi jebakan? Xia Yuer juga muncul dan bertanya dengan antusias. Yan Ming dan Yan Xian merasa lelah ketika melihat 2 roh datang secara bersamaan. Keduanya menatap Jie Yan seperti monster karena mereka tidak pernah mendengar bahwa spiritualis dunia mampu melakukan kontrak dengan 2 roh yang berbeda. Jika roh masih berasal dari tempat yang sama, besar kemungkinan melakukan kontrak dengan 2 roh. Tetapi jika itu roh berbeda, mereka tidak pernah mendengarnya. Ini juga membuat Yan Ming dan Yan Xian merasa bahwa Jie Yan pasti memiliki sesuatu yang luar biasa padanya sehingga 2 roh yang berbeda mau melakukan kontrak bersama dan berbagi kursi dengan roh jenis lainnya. Tidak Yuer, kita akan membuat jebakan jika mereka masih mengejar kita. Balas Jie Yan. Xia Yuer sedikit kecewa padahal ia ingin memamerkan keahliannya. Sementara itu, Xiao Zia langsung duduk di gerobak lalu membuat lingkaran formasi di kedua tangannya. Yan Ming dan Yan Xian menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan rumit. Ini karena siapapun atau klan manapun yang tidak jauh letaknya dari klan Yan, mereka tidak mau bersinggungan dengan klan Yan. Selain dari itu, klan Yan saat ini sangat miskin karena tidak ada kultivator yang berani berlindung di klan Yan. Semua anggota klan Yan harus berusaha bekerja keras untuk mendapatkan banyak sumber daya dan pada akhirnya leluhur klan Yan pergi untuk mencari sumber daya bagi semua anggota klan Yan. Tetapi keduanya tidak berbicara karena takut mengganggu konsentrasi Xiao Zia dalam membuat formasi. Tidak lama kemudian, Xiao Zia membuka matanya lalu meletakkan salah satu formasi pada binatang roh dan yang satunya lagi tepat di bawah kakinya. Formasi penyembunyian, kabut Lucy. Formasi kecepatan, peningkatan kecepatan. Ketika kedua formasi itu dibuat, binatang roh bersama dengan gerobak dan gerbong langsung ditutupi oleh kabut tipis. Selain dari itu, kecepatan binatang roh bergerak semakin meningkat. Di jarak yang cukup jauh, kultivator kuat yang memimpin banyak kultivator bersamanya mengerut sedikit. Ia langsung terbang dan tidak lagi bergerak di darat untuk memastikan apa yang ia rasakan. Ketika mendekat ke tempat di mana aura kelompok Jie Yan berada, kultivator itu pun memasang ekspresi muram. Sebuah formasi. Ini sangat kuat, apakah salah satu dari bocah klan Yan melakukan kontrak dengan roh kuat? Tidak. Klan Yan tidak pernah melakukan kontrak dengan roh. Yang artinya, bocah yang berpergian bersama mereka adalah yang memanggil roh untuk membuat formasi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya melacak kami? Kultivator tersebut berkata dengan dingin saat melihat ke semua tempat mencari jejak. Tidak peduli ke arah mana, mereka tidak akan bisa kabur.
Ucap kultivator tersebut saat melambaikan tangannya dan gerbang roh pun muncul dan satu sosok roh yang terlihat berkulit biru keluar perlahan. Kenapa kau memanggilku? Tanya roh tersebut. Lacak formasi yang dibuat oleh roh di tempat ini sebelumnya. Perintah kultivator tersebut. Bawahan kultivator itu pun tiba dan melihat apa yang terjadi tetapi mereka hanya diam. Roh itu mendengus sedikit lalu melacak aura formasi yang sebelumnya ada di tempat tersebut. Ia menaikkan sedikit alisnya lalu wajahnya berubah serius. Ini adalah formasi ilusi, formasi yang sangat kuat. Bahkan untuk roh akan membutuhkan waktu memecahkannya karena aura formasi tersebar ke segala arah. Beri aku waktu beberapa jam dan aku akan memecahkannya. Ucap roh tersebut yang membuat wajah kultivator tersebut sedikit jelek. Tetapi dia hanya bisa diam dan memerintahkan kepada semua bawahannya mencari jejak ke semua arah dalam waktu beberapa jam dan jika tidak ditemukan, maka lebih baik menunggu roh memecahkan aura ilusi tersebut. Xiao Zia tampak berdiri di atas gerbong kereta dan menatap ke arah kejauhan dengan tatapan menyipit lalu sudut bibirnya melengkung sedikit. Roh laut dalam. Walaupun kalian ahli dalam formasi tipe elemen air dan bisa menggunakan ilusi, bahkan leluhur kalian terlalu dini untuk bisa memecahkan formasi ilusi buatanku dalam waktu singkat. Xiao Zia menyeringai, lah tahu sebelumnya bahwa kultivator kuat itu berbau roh yang tidak asing sehingga ia berpikir bahwa kultivator tersebut memiliki kontrak dengan roh kuat. Tetapi tampaknya ia hanya berpikir terlalu banyak. Dalam waktu kurang dari 4 jam, tidak akan ada yang mengejar kita. Paksa binatang roh itu berlari lebih cepat. Ucap Xiao Zia agar jejak mereka tidak ditemukan walaupun ia ragu. Karena jika formasi yang ia ciptakan dipecahkan, maka jejak kepergian mereka akan langsung diketahui. Baik, Yan Ming tidak membuang waktu dan langsung mengendalikan binatang roh untuk bergerak lebih cepat. Yuer, buat jebakan di semua tempat yang kita lewati dengan jarak yang acak. Xiao Zia menatap ke arah Xia Yuer karena formasi jebakan, Xia Yuer ahlinya. Kau tidak perlu mengatakannya kepada putri ini karena putri ini sudah tahu. Xia Yuer mendengus lalu memulai menciptakan formasi di sepanjang jalan. Sementara itu, Jie Yan hanya berdiri di gerobak dan menatap ke arah tertentu. Mata dewa miliknya melacak aura lainnya di jalur yang mereka lewati secara samar. Apakah ini hanya perasaanku saja? Batin Jie Yan dan mengabaikan pemikirannya. Ia langsung menyusun rencana jika musuh bisa mengejar kelompoknya. Jika mereka tetap dikejar, maka pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Bab 347. Tingkat penguasa abadi tahap menengah. Waktu terus berlalu, binatang roh yang menarik gerobak dan gerbong kereta pun dikendalikan oleh Yan Ming. Kecepatan binatang roh tersebut berlipat ganda sehingga jika kecepatan seperti itu dipertahankan, maka mereka akan tiba dalam waktu 2 minggu lebih sedikit. Setelah bergerak selama hampir seharian, belum ada musuh yang mendekat yang membuat Jie Yan sedikit menyerit. Zia, apakah menurutmu ini normal bahwa kita tidak akan dilacak dalam waktu seharian? Tanya Jie Yan menatap ke arah Xiao Zia. Ya, aku juga sudah memikirkan hal yang sama denganmu. Lebih tepatnya, aku menduga bahwa musuh telah menghafal semua medan. Setelah melacak arah kita pergi, kemungkinan mereka akan mengambil jalan memutar. Jalan yang kita lalui berbelok-belok karena melewati ngarai, hutan, sungai dan lainnya, ujar Xiao Zia. Benar, siapapun yang mengikuti kita, mereka pasti menebak bahwa tujuan kita adalah istana surgawi mimpi ilahi. Dari kota Hun, jalur untuk menuju ke sana ada sangat banyak. Dan pada akhirnya, di jarak yang cukup jauh, semua jalur pasti akan mencapai titik yang sama. Yan Ming langsung menambahkan dengan nada muram. Yuer, apakah ada jebakan milikmu yang disentuh? Tanya Jie Yan ke arah Xia Yuer setelah mendengar perkataan Yan Ming. Ya, ada beberapa. Xia Yuer mengangguk dan menjelaskan karena ia merasakan bahwa beberapa formasi jebakan yang ia buat telah hancur. Dan setelah itu, tidak ada lagi formasi lainnya yang disentuh. Jika seperti itu, mereka telah mengetahui jalur yang kita lalui lalu mengambil jalur lainnya karena kita memasang jebakan. Dengan kata lain, ketika mencapai titik pertemuan semua jalur, kita akan bertemu dengan mereka. Ucap Jie Yan dengan mata menyipit. Tampaknya pertarungan tidak dapat dihindarkan lagi. Lanjut Xiao Zia. Jie Yan mengangguk. Sementara Yan Ming dan Yan Xian sedikit muram karena mereka merasakan bahwa siapapun yang mengejar kelompok mereka, itu pasti mengincar mereka berdua yang merupakan anggota klan Yan. Yan Ming, berapa lama kita tiba di titik pertemuan semua jalur menuju istana surgawi mimpi ilahi?
Tanya Jieyan menatap ke arah Yan Ming. Dengan kecepatan kita saat ini, kemungkinan kita akan tiba dalam waktu setengah hari lagi. Jawab Yan Ming. Seperti apa tempat titik bertemu semua jalur? Tanya Jieyan. Itu adalah sebuah hamparan gersang dengan banyak bebatuan besar bercampur dengan daerah berpasir, jawab Yan Ming. Mata Jieyan menyipit karena tempat seperti itu memang sangat cocok untuk menyergap siapapun. Ia yakin bahwa musuh yang mengejar mereka sudah mempertimbangkan hal tersebut. Baik, sepertinya tidak ada artinya kita melarikan diri lagi. Zia, sekuat apa kultivator terkuat yang memimpin semua musuh mengejar kita? Tanya Jieyan. Setidaknya berada di tingkat Raja Abadi tahap menengah. Selain dari itu, dia juga memiliki kontrak dengan roh tertentu. Aku telah mendeteksi hal itu sebelumnya, karena itulah aku yakin bahwa mereka telah memecahkan formasi ilusi yang aku ciptakan, ujar Xiao Zia. Raja Abadi tahap menengah. Yan Ming dan Yan Xian sedikit pucat karena tampaknya kali ini kecil kemungkinan mereka untuk selamat. Jieyan, segera tinggalkan tempat ini. Kalian tidak boleh terlibat. Yan Ming langsung berbicara dan menatap Jieyan karena ia tidak ingin membuat Jieyan yang baik kepadanya dan adiknya terlibat dalam masalah menyangkut klan Yan. Mendengar itu, Jieyan tersenyum sedikit karena tampaknya karakter Yan Ming memang karakter seseorang yang bisa diandalkan dan tidak mencoba mencari keuntungan dari siapapun yang diakui olehnya. Tidak, aku akan membantumu. Aku akan berkultivasi dalam waktu setengah hari. Jika kekuatanku meningkat, dengan melakukan fusi bersama dengan Xia Yuer dan Xiao Zia, kekuatan kami akan meningkat drastis. Masih ada kesempatan untuk menang melawan mereka. Ucap Jieyan. Ia pun langsung duduk bersila lalu mengeluarkan setumpuk batu roh kelas atas. Yan Ming ingin mengatakan sesuatu tetapi ia melihat Xiao Zia hanya menggelengkan kepalanya yang membuatnya hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia sangat berterima kasih kepada Jieyan dan suatu hari ia akan membalasnya berkali-kali lipat jika ia dan adiknya selamat dari malapetaka. Tampaknya Jieyan berencana menerobos saat ini. Jika itu 2 minggu lagi, dia tidak akan perlu menggunakan sumber daya dan akan langsung menerobos secara otomatis hanya dengan menyerap sejumlah kecil ki. Tetapi tampaknya itu tidak mungkin. Namun walaupun Jieyan menerobos saat ini, tidak akan ada efek samping apapun. Batin Xiao Zia. Jieyan sangat tahu bagaimana tubuhnya. Itulah ia berencana untuk menerobos saat ini. Semula ia memang ingin menerobos dalam waktu lebih dari 2 minggu kemudian, tetapi tampaknya ia harus menerobos secepat mungkin. Jutaan batu spiritual langsung diserap dengan kecepatan tinggi ke dalam tubuh Jieyan. Ia dapat merasakan bahwa segel aneh yang tampak seperti formasi yang menghalangi tubuhnya menyerap ki langsung dihapus oleh ki yang ia serap. Ini juga sudah berada dalam prediksi Jieyan bahwa ia akan membutuhkan waktu setengah hari untuk menerobos. Di jarak yang tidak terlalu jauh dari hamparan bebatuan, dari arah tertentu terlihat sekelompok kultivator yang mendekat. Mereka adalah kultivator yang mengikuti kelompok Jieyan dari kota Hun sebelumnya. Tidak lama lagi kita akan tiba. Ketika mencapai titik itu, semuanya bersembunyi sebaik mungkin. Target kita akan datang dan kita akan langsung menyergapnya. Pemimpin kelompok tersebut berkata dengan nada dingin kepada semua bawahannya. Baik, pemimpin kelompok tersebut pun tersenyum sedikit, karena jika ia berhasil membawa kepala Yan Ming dan Yan Xian yang merupakan jenius tertinggi generasi muda klan Yan saat ini, maka hadiah yang ia terima akan sangat besar. Di tempat tersebut, sangat jarang kultivator lewat sehingga walaupun ia membunuh keduanya, tidak akan ada saksi mata. Meskipun klan Yan mencoba menyelidiki, akan sulit bagi mereka menemukan bukti. Tanpa sadar, setengah hari pun berlalu, Jieyan yang sedang berkultivasi telah menggunakan hampir 1.500.000 batu roh kelas atas. Ki di sekitarnya tampak mengamuk, dan tidak lama kemudian, itu langsung menyebar ke segala arah. Xiao Zia, Xia Yuer, Xiao Xiao, Yan Ming dan Yan Xian menyaksikan terobosan yang dilakukan oleh Jieyan. Sungguh ki yang sangat murni dan tebal. Apakah ini benar-benar terobosan tingkat penguasa abadi tahap menengah? Batin Yan Ming dan Yan Xian secara bersamaan. Keduanya adalah kultivator setingkat itu, tentu mereka tahu sebanyak apa dan sekuat apa ki yang mereka miliki. Ini membuktikan bahwa Jieyan hampir tidak memiliki lawan di tingkat yang sama. Jieyan yang baru saja menerobos, perlahan membuka matanya dan bergumam kecil, tingkat penguasa abadi tahap menengah. Bab 348. Bentrokan melawan kultivator Raja Abadi.
Jie Yan tersenyum kecil karena kini kultivasinya telah menebus tingkat penguasa abadi tahap menengah. Jie Yan, kita akan hampir tiba. Yan Ming berbicara dengan nada serius. Ia telah memperlambat sedikit kecepatan ke tempat tujuan agar Jie Yan dapat menerobos kultivasinya. Ya, Jie Yan memasang wajah serius ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yan Ming. Tatapannya kini tertuju pada arah kejauhan karena wilayah hamparan bebatuan telah terlihat. Jie Yan, aku dapat merasakan aura mereka. Tampaknya memang benar bahwa mereka telah menunggu kedatangan kita. Xiao Zia memasang wajah serius saat mengatakan itu. Aku ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Kebetulan putri ini telah lama tidak mencoba kekuatan penuh. Xia Yuer mendengus saat terbang di udara di sekitar Jie Yan sambil menatap ke arah kejauhan. Sementara itu, Yan Xian hanya diam dan untuk Xiao Xiao, ia hanya duduk dengan patuh menatap ke arah kejauhan. Apakah kau memiliki rencana? Tanya Yan Ming menatap ke arah Jie Yan. Tidak, langsung serang. Karena mereka akan menyergap kita, kita hanya perlu melawan sekuat tenaga. Ucap Jie Yan. Yan Ming dan Yan Xian terdiam karena memang benar bahwa membuat rencana apapun di hadapan kultivator tingkat Raja Ilahi tahap menengah akan percuma saja. Tentu siapapun akan berpikir begitu. Jika musuh banyak dan kekuatan mereka semua tidak terlalu jauh beda, maka rencana untuk membatalkan serangan kejutan akan bisa dilakukan. Berapa banyak mereka? Tanya Jie Yan. 8 kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah, 2 kultivator penguasa abadi tahap akhir dan 1 kultivator tingkat raja abadi tahap menengah. Namun, aku dapat merasakan bahwa kekuatannya cukup lemah di kelompok setingkat itu. Hanya saja, dia memiliki roh. Ujar Xiao Zia. Mendengar itu, Jie Yan menatap ke arah Yan Ming dan Yan Xian. Apakah kalian semua bisa menghadapi kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah dan akhir? Mungkin sangat sulit, tetapi jika mengulur waktu cukup lama, itu tidak masalah sama sekali. Jawab Yan Ming. Jika begitu, tahan mereka. Aku akan melawan kultivator tingkat raja abadi tahap menengah, ucap Jie Yan. Karena kultivator tersebut cukup lemah di kelompok tingkat kekuatan tersebut, ia masih memiliki kepercayaan diri. Untuk dirinya saja, Jie Yan dapat mengalahkan banyak kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir, dan jika melakukan fusi dengan Xia Yuer, ia bisa menghabisi banyak kultivator tingkat penguasa abadi tahap puncak. Dan jika melakukan fusi dengan Xia Yuer dan Xiao Zia, Jie Yan yakin memiliki kekuatan tingkat raja abadi. Walaupun mungkin lawan lebih kuat, ia pasti memiliki kesempatan untuk menang. Xiao Xiao kecil, bersembunyilah di dalam gerbong kereta. Jangan membuat suara yang dapat memancing musuh mendatangimu. Perintah Jie Yan menatap ke arah Xiao Xiao. Baik guru. Xiao Xiao yang tahu pertarungan akan sulit, mengangguk dengan patuh. Ia pun langsung melompat ke arah gerbong kereta lalu masuk ke dalam. Bersiap-siaplah. Yuer, Zia, kita akan langsung menggunakan fusi. Jika tidak, mungkin kultivator tingkat raja abadi itu akan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Jika itu terjadi, maka kita akan dalam bahaya. Ucap Jie Yan. Ya, Xia Yuer dan Xiao Zia mengangguk dengan wajah serius. Yang Ming dan Yan Xian juga langsung bersiap-siap untuk bertarung. Ketika keluar dari daerah sepi yang ditumbuhi oleh sedikit pepohonan, hamparan bebatuan yang sangat luas terlihat. Gerbong yang ditarik oleh binatang roh terus masuk ke dalam, dan ketika melewati tebing-tebing tinggi, kelompok Jie Yan saling menatap karena tahu bahwa musuh berada di sana. Di balik tebing bebatuan besar, kultivator tingkat raja abadi tahap menengah langsung memberi perintah. Bunuh tanpa ampun. Wush! Dari dua arah yang berbeda, musuh langsung menyerang ke arah tempat kelompok Jie Yan berada. Fusi. Cahaya menyilaukan terpancar ketika Jie Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer melakukan fusi. Di saat fusi selesai, Jie Yan yang memegang kendali pun langsung menggambar lingkaran formasi di telapak tangan kanannya lalu menyentuh ke arah gerobak. Formasi kematian, lonceng kematian. Dong! Sebuah lonceng berwarna merah muncul dan itu langsung menutupi seluruh binatang roh dan gerbong kereta di dalamnya. Bom! 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 11 kultivator menyerang dan semua serangan tersebut langsung menghantam tepat di lonceng yang sangat besar. Pemimpin penyerang mengerutkan keningnya ketika menatap hal itu, lah sedikit menyesal kali ini karena tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Jie Yan langsung membatalkan formasi dan memegang pedang di tangannya serta sabit di tangan kirinya. Zia, bantu aku menyerang. Kita akan bergantian memegang kendali.
Ucap Jieyan dalam pikirannya. Di saat itu juga, ketika lonceng menghilang, Jieyan langsung mengunci salah satu kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir agar meringankan beban Yan Ming dan Yan Xian. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Zep. Jieyan langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya. Ia langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga agar musuh langsung tewas. Awas! Pemimpin penyerang berteriak keras. Ia juga terkejut bahwa kekuatan seseorang yang berada di samping target mereka memang tidak terduga. Kultivator yang diincar oleh Jieyan terkejut dengan peringatan pemimpinnya tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Sraing! Jres! Jieyan melewati kultivator tersebut dalam sekejap dan memenggalnya. Ketika ia mengayunkan pedangnya ke arah lain lagi untuk menghabisi kultivator lainnya, tebasannya langsung dihadang oleh pemimpin kelompok musuh. Terang! Ketika kedua serangan bertemu, Yan Ming dan Yan Xian juga langsung menyerang ke arah musuh terlemah agar mengurangi jumlah musuh. Siapa kau? Apa kau tidak tahu apa konsekuensi mencampuri urusan kami? Tanya pemimpin kelompok musuh. Mencampuri. Ketika kau dan bawahanmu menyerang ke arahku, apakah aku perlu meminta izin untuk ikut bertarung? Kau sungguh naif. Dengus Jieyan saat ia mengayunkan sabit di tangan kirinya. Pemimpin kelompok musuh yang merupakan anggota klan Hun bernama Hun Rong, mendengus dingin. Perisai air. Bom! Jieyan mengerutkan keningnya ketika sabit yang ia ayunkan membuat singing air aneh tersebut meledak. Walaupun tidak melukainya, itu langsung membuatnya mundur puluhan meter. Hun Rong juga mengalami hal yang sama. Ia tersenyum kejam dan langsung mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh aura biru. Bila gelombang kejut air, Sraing, bila berwarna biru langsung melesat ke arah Jieyan. Menatap itu, Jieyan tidak berani ceroboh. Ia pun langsung menyilangkan pedang dan sabit di depan wajahnya serta menggunakan formasi yang dikendalikan oleh Jieyan. Formasi kematian, perisai malaikat kematian. Di depan Jieyan, satu sosok yang memegang sebuah perisai pun muncul dan menahan serangan Han Rong. Srak, jres. Perisai tersebut dirobek tetapi kekuatan serangan Han Rong melemah sangat banyak dan membentur pedang dan sabit Jieyan. Terang, bush. Kabut berwarna biru yang merupakan bintik-bintik air pun berhembus ke segala arah seperti gelombang kejut. Oh, kau cukup kuat. Aku merasakan aura yang berbeda dari tubuhmu. Dan cahaya sebelumnya pastilah muncul karena kau melakukan fusi dengan roh bukan? Han Rong menyeringai dan sebuah gerbang emas muncul tepat di sampingnya. Jieyan yang bertahan dari gelombang kejut, menatap dingin ke arah gerbang roh. Dan ketika gerbang roh terbuka, sosok humanoid berwarna biru perlahan keluar. Bab 349. Duo tercela. Roh laut dalam, itu adalah salah satu roh yang tinggal di tempat yang unik, mirip dengan bangsa Atlantis, mereka adalah roh yang sangat ahli dalam menggunakan formasi elemen air. Hun Yi, bantu aku melawan mereka. Ucap Hun Rong. Hun Yi adalah nama roh laut dalam, mereka mengambil nama yang sama dengan klan Hun karena mereka telah membuat kontrak sejak zaman kuno, ini menandakan bahwa klan Hun memiliki kontrak permanen dengan roh laut dalam. Han Rong, roh yang melakukan fusi dengan bocah itu tidak biasa. Inilah mengapa aku selalu memperingatimu untuk berlatih teknik fusi denganku. Dan saat ini, kita tidak bisa melakukan fusi karena kekerasan kepalamu. Hun Yi berkata dingin. Tidak perlu melakukan fusi. Kita berdua memiliki tingkat kultivasi Raja Abadi tahap menengah, apakah harus waspada terhadap musuh tingkat penguasa abadi tahap menengah yang melakukan fusi untuk meningkatkan kekuatan? Hun Rong berkata dingin. Hun Yi tidak membalas lagi dan langsung menarik nafas dalam-dalam lalu lingkaran formasi tercipta di depan wajahnya. Formasi air, gelombang pasang. Ketika Hun Yi mengembuskan nafasnya, lingkaran formasi membesar dengan kecepatan sangat tinggi lalu air bah dalam jumlah yang sangat besar meledak dari dalam formasi. Bush! Jieyan yang berada di udara, terkejut karena tidak menyangka bahwa roh akan mampu memanggil air dalam jumlah yang sangat besar. Bisa dipastikan bahwa tempat itu akan menjadi danau untuk sementara waktu karena semua air tersebut terbuat dari ki, konsep dan kekuatan spiritual. Tatapan Jieyan tertuju pada gerbong kereta karena tahu bahwa Xiao-Xiao kecil mungkin tenggelam di dalam sana. Oleh karena itu, ia harus membereskan roh laut dalam agar semua air tersebut lenyap. Han Rong di sisi lain, menaikkan sudut bibirnya dan ia menginjak permukaan air, langsung menyentuh permukaan air sambil bergumam kecil. Ribuan hiu pemangsa, ki dan konsep Hun Rong langsung membentuk makhluk yang tidak lain adalah hiu. Dan ia pun langsung mengendalikan semua hiu tersebut.
Sementara itu, Hun Yi yang melayang di udara, menyatukan kedua telapak tangannya. Formasi air, ledakan awan air. Dung! Di udara, lingkaran formasi raksasa tercipta, itu tampak tetap berputar di tempat dan tidak adanya gerakan apapun. Jie Yan, jangan terbang ke udara. Jika kau mendekat ke lingkaran formasi itu akan langsung meledak, dan jika kau menyerang, itu akan menembusnya seperti kau sedang menebas awan. Ledakan itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuhmu saat ini. Suara Xiao Zia terdengar di benak Jie Yan dan ia tahu bahwa ia harus bertarung di permukaan air. Ia langsung tahu bahwa Han Rong dan Han Yi ingin menjebaknya di dalam air. Serahkan kepada putri ini. Xia Yuer mengambil alih dengan paksa. Ia langsung menggunakan satu formasi agar Jie Yan tidak terlalu dirugikan di dalam pertempuran. Formasi alam, kelahiran alam. Bush! Pohon dalam jumlah yang sangat besar pun meledak dari dalam tanah, itu langsung naik ke permukaan air lalu menyebar ke segala arah. Semua hiu yang terbuat dari ki juga langsung saling beradu dengan batang-batang pepohonan. Kemampuan tumbuhan. Tidak, ini adalah formasi alam. Dan dia pastilah roh dari dunia roh peri. Batin Han Yi dengan wajah serius. Ia pun langsung memberitahu hal itu kepada Han Rong. Tampaknya kita harus menjebaknya dengan serangan langsung. Hun Rong tersenyum dingin lalu mencengkram air sekali lagi lalu tampak melemparnya ke arah Jie Yan. Gelombang tsunami. Bush! Tsunami raksasa langsung muncul dan membuat tidak hanya Jie Yan, bahkan untuk Yan Ming dan Yan Xian yang sedang melawan banyak kultivator terkejut dan langsung berpencar ke segala arah karena tsunami tersebut sangat berbahaya. Melihat tsunami di depannya, Jie Yan langsung menyerang sekuat tenaga. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Sraing! Blar! 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 Di semua tempat yang dilewati lintasan pedang Jie Yan, itu langsung meledak tidak terkecuali tsunami raksasa. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zoom! Jie Yan masuk ke dalam pusaran ruang yang ia ciptakan dan muncul tepat di belakang Hun Rong. Seni rahasia, tebasan dimensi. Sraing! Hun Rong mendengus, ia tentu dapat merasakan keberadaan Jie Yan, langsung berbalik dan menyerang juga. Tebasan pemotong air. Sraing! Terang! Bush! Ketika keduanya bentrok, Jie Yan didorong mundur. Keduanya menarik pedang bersama-sama lalu menyerang kembali. Terang! Terang! Keduanya terus-menerus bentrok di atas air dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hun Rong yang awalnya lebih kuat, tetapi tampak ditekan. Dan ini dikarenakan kecepatan reaksi Jie Yan yang bergantian dengan Xiao Zia dalam pertarungan. Dengan pedang dan sabit yang memiliki ritme serangan yang sangat berbeda, itu membuat Hun Rong kewalahan. Ia tidak menyangka bahwa seseorang yang sangat lemah bisa memiliki keterampilan serangan yang tidak bisa ditebak sama sekali. Sementara itu, Hun Yi menyerit sedikit. Ia adalah tipe roh pendukung dan menyerang dari jarak jauh. Tetapi, karena Hun Rong bentrok secara langsung, ia tidak bisa membantunya sama sekali. Hun Rong bodoh. Inilah keunggulan jika seseorang melakukan fusi dengan roh. Lihatlah, keterampilan mereka berganti-ganti sepanjang waktu. Itu seperti melawan dua orang secara bersamaan. Batin Hun Yi dengan wajah kesal. Ketika melihat Hun Rong semakin ditekan, Hun Yi ingin menerjang. Tetapi, ia menaikkan sedikit alisnya karena ada pergerakan di dalam air, dan itu adalah pergerakan makhluk hidup. Yan Ming dan Yan Xian sedang bertarung di tempat yang jauh. Mereka memang telah menjatuhkan beberapa musuh. Melihat itu, Hun Yi tahu bahwa itu adalah orang lain. Ia pun tersenyum kejam lalu perlahan tenggelam ke dalam air. Saat melihat ke dalam gerbong kereta, senyum di wajahnya semakin cerah karena di dalam sana ada seorang gadis kecil yang kesulitan mempertahankan ki untuk bernafas di dalam air. Tanpa membuang waktu, Hun Yi yang menyatu dengan air pun tiba di depan sosok mungil yang tidak lain adalah Xiao Xiao. Gadis kecil, terimalah nasibmu. Ucap Hun Yi yang membuat Xiao Xiao yang fokus pada ki-nya terkejut. Ketika Xiao Xiao hendak melawan, ia langsung ditangkap tanpa bisa melawan. Kesenjangan antara tingkat fana dan abadi sangatlah jauh, sebanyak apapun Xiao Xiao berusaha, ia tidak akan bisa melawan. Bush! Hun Yi langsung meluncur ke atas air sambil memegang Xiao Xiao di tangannya dan menatap ke arah Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Manusia yang melakukan fusi dengan roh. Jangan melawan lagi atau gadis kecil ini akan mati. Ancam Hun Yi. Jie Yan yang sedang bentrok, tiba-tiba memasang wajah jelek dan ia langsung menjaga jarak dari Hun Rong. Tatapan Jie Yan yang sangat dingin tertuju pada Hun Yi. Xiao Xiao ingin berteriak,
matanya berkaca-kaca tetapi ia menahannya dan tidak bersuara sedikit pun. Ia langsung berpikir bahwa jika ia memanggil Jie Yan, seseorang yang menangkapnya akan langsung tahu hubungan mereka dan sudah pasti ancaman akan lebih efektif. Tetapi Jie Yan yang menatap itu, langsung tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Xiao. Sebagai seorang guru, ia sama sekali tidak berniat mempergunakan Xiao Xiao kecil. Lepaskan muridku. Jika kau menyentuh sehelai rambutnya, aku akan memberikan kematian paling mengerikan yang tidak akan pernah kau bayangkan. Amarah Jie Yan memuncak dan matanya berubah menjadi mata naga dalam sekejap. Ki Raja bersamaan dengan kekuatan kehancuran meledak ke segala arah. Hun Yi yang awalnya tersenyum dingin, tiba-tiba membeku dan langsung membuat pisau air di tangannya dan mengarahkannya ke leher Xiao Xiao karena ia tahu betapa berbahayanya Jie Yan. Itu seperti seekor binatang buas berbentuk humanoid yang akan bisa menerkam kapan saja tanpa belas kasihan. Dia muridmu, Hun Yi, jaga dia. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Ucap Hun Rong dengan senyum dingin. Jie Yan semakin marah ketika mendengar itu karena ia tahu apa yang dimaksud oleh Hun Rong. Ia tahu betapa tercelanya Hun Rong dan Hun Yi, tetapi di pertarungan hidup dan mati, ia tahu bahwa apapun bisa dilakukan untuk meraih kemenangan. Bab 350. Molin. Wajah Jie Yan sangat muram dan amarahnya mencapai puncaknya. Ia tahu bahwa dalam waktu kurang dari setengah jam, ia pasti akan bisa mengalahkan Hun Rong. Tetapi karena ancaman dari Hun Yi, ia harus berkompromi. Ia tidak mau menggunakan Xiao Xiao sebagai tameng melaksanakan rencana seolah-olah ia tidak peduli dengan Xiao Xiao. Lepaskan dia atau kau akan menyesal. Ucap Jie Yan dingin. Ki Raja terus-menerus meledak dari tubuhnya. Bocah, apakah kau pikir kami akan menuruti kata-katamu? Kau memang kuat, aku akui bahwa kau lawan paling sulit yang pernah aku hadapi. Tetapi, dalam dunia kultivator, semua cara bisa dilakukan untuk bisa menang. Dan kau membawa kelemahanmu di sekitarmu yang membuat situasi ini terjadi. Aku sarankan kau tidak bergerak atau gadis kecil itu akan mati. Ancam Hun Rong dingin. Senyum kejam terlihat jelas di wajahnya saat ini. Mendengar itu, haus darah yang semakin kental terpancar dari tubuh Jie Yan. Tetapi ia tidak mau bertaruh tentang keselamatan Xiao Xiao. Wush! Hun Rong langsung menyerang, ia muncul tepat di depan Jie Yan dan mengayunkan pedangnya. Tetapi Jie Yan langsung mengangkat pedangnya untuk bertahan. Krang! Keduanya saling mendorong satu sama lainnya. Dan ketika Jie Yan ingin menyerang, Hun Yi langsung berteriak ke arahnya lalu menekan pisau bedah yang terbentuk melalui ki di tangannya. Ketika darah sedikit menetes dari leher Xiao Xiao, Jie Yan semakin marah. Dan ketika serangan dari kaki kanan Hun Rong menendangnya, ia hanya bisa diam dan tidak mencoba bertahan. Bam! Jie Yan langsung terpental, tendangan itu membuat gelombang kejut yang sangat besar. Di saat itu juga, Hun Rong dengan kejam mengayunkan pedangnya dari jauh ke arah Jie Yan. Bilah air, seraing. Jie Yan yang menatap itu, hanya mengangkat pedangnya ke arah atas. Terang, wush. Ketika Jie Yan menahan serangan itu, ia dapat melacak bahwa Hun Rong muncul tepat di atasnya. Ketika ia ingin bertahan lagi, Hun Yi di kejauhan melakukan hal keji lainnya untuk mengancamnya. Srak, 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 srak. Tanpa perlawanan sama sekali, Jie Yan hanya bisa menggunakan ki dan konsep miliknya untuk bertahan. Guru, Xiao Xiao kecil langsung menangis karena tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya. Karena ia disandera oleh musuh, Jie Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Yan Ming dan Yan Xian yang berada di tempat jauh melawan banyak kultivator, memperhatikan situasi tersebut. Wajah mereka muram dan tidak menyangka bahwa Hun Rong dan Hun Yi begitu tercela dengan mengancam Jie Yan menggunakan Xiao Xiao. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi tersebut, seorang pria muda mengendalikan bintang roh untuk menarik gerbong sederhana. Seluruh area di sekitarnya diselimuti oleh ki yang membuat binatang roh dengan mudah melewati air karena adanya penghalang ki tersebut. Pria muda tersebut adalah sosok muda yang sebelumnya melewati kota Hun dan melacak keberadaan iblis. Pertarungan yang sangat menyedihkan, jika terus seperti ini, pemuda itu akan tewas. Gumam pemuda tersebut. Namun, pemuda itu menyipitkan matanya dan kilatan aneh terlihat di matanya, langsung mengetahui siapa musuh Jie Yan, dan itu adalah anggota klan Hun karena ada roh kontrak roh laut dalam di sana. Zep, pemuda tersebut menghilang seketika dan muncul tepat di belakang Hun Yi yang sedang memegang Xiao Xiao sebagai sandera. Apakah seperti ini cara klan Hun melawan seseorang yang lebih lemah?
Kalian telah membuka mataku ke dunia yang baru. Ketika suara pemuda tersebut terdengar, Hun Yi dan bahkan Hun Rong yang sedang menindas Jie Yan langsung terkejut. Kau, Hun Yi langsung menoleh ke belakang tetapi ia merasakan tubuhnya seperti ditimpa oleh sebuah gunung saat dadanya dipukul. Bam! Pemuda itu menyerang Hun Yi dengan santai lalu menangkap Xiao Xiao yang ditawan oleh Hun Yi. Hun Rong yang menatap itu, langsung mundur menjaga jarak dari Jie Yan lalu menatap ke arah pemuda tersebut dengan tatapan muram. Siapa kau? Apa kau ingin mencampuri urusan klan Hun? Tanya Hun Rong dingin. Mencampuri? Jika ya, apa yang akan kau lakukan? Kalian telah melakukan kontak dengan para iblis. Apakah klan Hun masih layak untuk berbicara seperti itu? Karena kalian telah bekerja sama dengan iblis, maka kalian sudah menjadi kaki tangan para iblis, dan kalian telah menjadi musuh umat manusia di bintang Brahma. Ucap pemuda tersebut sedikit dingin. Mendengar itu, Hun Rong membeku di tempat. Ia tentu tahu tentang kerjasama patriark dan tetua klan Hun lainnya dengan iblis. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau tahu konsekuensinya jika kau mengatakan hal yang tidak pernah ada? Siapa kau, dan apa tujuanmu? Tanya Hun Rong dengan wajah dingin. Pemuda itu tersenyum sedikit lalu berbicara, aku adalah Molin, murid istana surgawi mimpi ilahi. Apakah menurutmu aku akan takut dengan klan Hun yang saat ini bekerja sama dengan para iblis? Apa yang akan terjadi jika aku melaporkan hal ini kepada eselon atas istana surgawi mimpi ilahi? Hun Rong sedikit pucat. Walaupun klan Hun melemah saat ini, masih ada leluhur tua mereka yang memiliki kekuatan besar, melampaui tingkat kaisar abadi. Tetapi, di depan istana surgawi mimpi ilahi, mereka hanyalah seekor semut. Jie Yan yang mendengar itu, perlahan menggerakkan tubuhnya yang dipenuhi oleh luka. Ia menatap ke arah Hun Rong dengan niat membunuh yang begitu mengerikan. Ia mengerahkan semua kekuatannya di pedang di tangan kanannya. Tidak ada ampun, matilah. Ucap Jie Yan dingin saat ia mengangkat pedangnya ke arah langit lalu mengayunkannya ke arah Hun Rong yang tidak memperhatikannya. Seni rahasia tertinggi, tebasan kaisar surgawi. Sraing. Ketika Jie Yan menyerang, Molin berkata dengan nada acuh tak acuh, lebih baik kau memperhatikan musuhmu. Ketika Hun Rong ingin berbicara, ia langsung melihat ke arah belakang dan bilah raksasa yang mengerikan langsung menghampirinya. Dasar tercela, teriak Hun Rong dan mencoba bertahan menggunakan pedang dan semua kekuatannya. Jres! Tetapi semuanya terlambat karena serangan pamungkas Jie Yan tidak begitu mudah untuk dihalau. Seluruh air bahkan langit terbelah menjadi dua ketika serangan tersebut dilancarkan. Untuk Hun Yi yang baru saja menyetabilkan tubuhnya, ia ketakutan karena Hun Rong dibelah menjadi dua. Ia langsung mencoba membuka gerbang roh untuk melarikan diri ke alam roh. Tidak ada kata tercela di pertarungan hidup dan mati. Ucap Jie Yan dingin saat ia mengarahkan telapak tangannya ke arah gerbang roh dibuka oleh Hun Yi. Formasi segel, penyegelan gerbang roh. Xiao Zia yang mengambil alih, langsung menyegel gerbang roh agar tidak bisa dilewati oleh roh untuk beberapa waktu. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Jie Yan menghilang seketika dan ia muncul tepat di belakang Hun Yi yang terus-menerus mencoba melewati gerbang roh dengan paksa karena itu disegel oleh Xiao Zia. Dengan wajah yang sangat ganas, Jie Yan mengayunkan sabit di lengan kirinya. Hun Yi yang menyadari keberadaan Jie Yan, mencoba bertahan tetapi itu tidak mungkin sama sekali. Jelep, sabit tersebut langsung bersarang di kepala Hun Yi. Dung, dung, dua lingkaran formasi tercipta, dan Xiao Zia yang mengambil alih pun langsung membuat formasi agar Hun Yi dibuang kembali ke dunia roh laut dalam karena ia akan memberikan hadiah kepada mereka semua menggunakan tubuh Hun Yi. Formasi pembantaian, benih malaikat pencabut nyawa. Xiao Zia menanam formasi di dalam tubuh Hun Yi. Dan ketika Hun Yi dibuang kembali ke dunianya, Xiao Zia akan melepaskan formasi yang ia ciptakan menggunakan semua kekuatannya. Ia yakin bahwa dunia roh laut dalam akan mengalami kerugian ketika ia melepaskan formasi itu. Setidaknya, banyak roh di tingkat penguasa abadi akan tewas. Bab 351. Murid jenius Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Setelah menanam formasi segel langsung dibatalkan dan Jie Yan membuang mayat Hun Yi ke dalam gerbang. Ia juga menanam ki dan konsep kehancuran di dalam tubuh Hun Yi. Dan ketika formasi Xiao Zia lepas, ia akan meledakkan mayat Hun Yi. Jika ada roh di sekitar Hun Yi, mereka pasti akan menerima luka parah walaupun mereka adalah kultivator tingkat Raja Abadi.
Mo Lin yang sedang memegang Xiao Xiao di tangannya, hanya menatap hal itu dengan diam. Tetapi, ia langsung mengukur Jie Yan dengan seksama karena ia tahu betapa kuatnya serangan Jie Yan saat menghabisi Hun Rong. Konsep ruang dan waktu. Selain dari itu, niat pedang tingkat mata pedang. Pemuda itu memang luar biasa, bisa dikatakan bahwa dia adalah salah satu jenius tertinggi di generasinya. Batin Mo Lin lalu melirik sedikit ke arah Xiao Xiao. Mo Lin menghela nafas sekali lagi karena ada jenius lainnya dan itu adalah Xiao Xiao. Hanya dengan kultivasi Xiao Xiao di usia 7 tahun setinggi itu, hampir tidak ada yang menyainginya dalam hal bakat. Jika saja Xiao Xiao bukan murid Jie Yan, ia juga sangat tertarik untuk membawa Xiao Xiao di bawah asuhannya. Sementara itu, semua bawahan Hun Rong langsung ketakutan saat melihat kematian Hun Rong. Mereka semua langsung pergi ke segala arah untuk melarikan diri. Jie Yan yang menatap itu, hanya memasang wajah dingin dan langsung mengejar mereka semua untuk menghabisi semua bawahan Hun Rong. Yan Ming dan Yan Xian juga langsung menyerang, mereka tidak akan membiarkan kelompok yang memburu mereka kabur begitu saja. Tuan, terima kasih telah menyelamatkanku. Saat Xiao Xiao dibawa turun ke permukaan tanah yang telah mengering, Xiao Xiao langsung membungkuk mengucapkan terima kasih. Tidak masalah sama sekali. Mo Lin membalas dengan senyum lalu melihat ke arah tertentu. Binatang roh yang menarik gerbong kereta sederhana miliknya pun tiba. Itu adalah tunggangan yang telah ia besarkan sendiri sehingga binatang roh itu tidak akan pergi jika ia meninggalkannya untuk beberapa saat. Jie Yan langsung kembali dengan kondisi telah terpisah dari Xia Yuer dan Xiao Zia. Ia menghampiri Xiao Xiao kecil dan memeriksanya dengan cermat apakah ada luka atau tidak karena sebelumnya Hun Yi menangkap Xiao Xiao di dalam air. Ia tidak tahu apakah sebelum itu Hun Yi melakukan sesuatu kepada Xiao Xiao. Apakah kau tidak apa-apa Xiao Xiao? Tanya Jie Yan. Aku tidak apa-apa guru. Xiao Xiao kecil menundukkan kepalanya karena merasa sedih. Karena dirinya, gurunya terluka parah. Jie Yan tersenyum dan menepuk kepala kecil Xiao Xiao. Ia pun menatap ke arah Mo Lin lalu menggenggam kedua tangannya sambil berkata, terima kasih karena telah menyelamatkan Xiao Xiao sebelumnya. Tidak masalah. Lagi pula, aku tidak menyukai klan Hun karena mereka mencoba bekerja sama dengan para iblis, ujar Mo Lin. Sebelum Jie Yan berbicara kembali, Yan Ming dan Yan Xian mendarat di dekat Jie Yan. Bukankah Anda Mo Lin, salah satu murid terbaik di Istana Surgawi Mimpi Ilahi? Yan Xian layaknya penggemar kecil dan bertanya dengan antusias. Sebagai seseorang yang selalu ingin memasuki Istana Surgawi Mimpi Ilahi, ia tentu mencari berita tentang sekte itu dari waktu ke waktu. Oh, apakah Nona muda mengenalku? Mo Lin sedikit terkejut karena ada seseorang yang mengenalnya di daerah yang cukup jauh dari Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Tentu saja, senior adalah talenta muda terbaik yang muncul dalam 10 tahun belakangan. Telah mencapai tingkat kaisar abadi puncak di usia yang sangat muda. Yan Xian berkata dengan semangat. Mo Lin hanya tersenyum kecil. Ia sudah biasa melihat gadis-gadis seperti Yan Xian di Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Senior, apakah Anda ingin berpergian ke Istana Surgawi Mimpi Ilahi? Tanya Yan Ming. Jika bepergian bersama Mo Lin, keamanan mereka akan terjamin. Ya, aku ingin kembali ke sekte setelah menyelesaikan tugas. Mo Lin mengangguk kecil. Bisakah kita pergi bersama? Kami ingin mendaftar menjadi murid di Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Yan Xian langsung bertanya dengan antusias. Yan Ming merasa sedikit malu dengan sikap adiknya. Tetapi ia sudah mengetahui bahwa Yan Xian adalah penggemar kecil Mo Lin. Baiklah, tetapi pendaftaran akan dibuka dalam waktu kurang dari 2 bulan lagi. Mungkin kalian harus menetap di kota yang dikuasai oleh Istana Surgawi Mimpi Ilahi sebelum pendaftaran dibuka, ujar Mo Lin. Ia juga terkejut bahwa mereka ingin memasuki Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Ini dikatakan Jie Yan dan Xiao Xiao, Mo Lin yakin bahwa ketika keduanya tiba, Istana Surgawi Mimpi Ilahi pasti akan menerima keduanya dengan senang hati. Yan Ming dan Yan Xian juga bakat yang bagus. Itulah sebabnya Mo Lin langsung setuju untuk pergi bersama mereka. Ia tahu bahwa mereka juga mencari perlindungan. Tetapi, karena mereka akan menjadi juniornya nanti, ia tentu tidak keberatan bepergian bersama. Sementara itu, Jie Yan menatap Mo Lin dengan seksama. Ia juga terkejut bahwa Mo Lin telah mencapai tingkat kaisar abadi puncak di usia yang sangat muda, lah tahu dengan jelas bahwa bakat Mo Lin tidak kalah dengan Yun Ce di bidangnya masing-masing.
Baiklah, jika begitu kita akan segera pergi, ucap Molin lalu naik tempat duduk di depan gerbang kereta untuk mengendalikan binatang roh. Kalian naiklah, binatang roh yang kalian miliki telah tewas oleh tekanan air, ucap Molin. Yan Xian tanpa tahu malu langsung naik dan duduk di sebelah Molin yang membuat Yan Ming merasa malu. Yan Ming dan Jie Yan yang membawa Xiao Xiao di pelukannya pun langsung naik lalu Molin langsung mengendalikan bintang roh agar bergerak ke arah istana surgawi mimpi ilahi. Ketika rombongan Jie Yan pergi, satu sosok perlahan muncul di atas tebing batu yang tidak terlalu tinggi. Sosok berjubah tersebut menatap dingin ke arah tempat kelompok Jie Yan pergi. Molin, salah satu murid yang dikatakan suatu hari nanti akan mencapai kekuatan tertinggi yang sama dengan para eselon atas istana surgawi mimpi ilahi. Aku tidak menyangka bahwa dia akan turun tangan. Jika saja aku tidak memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat, aku pasti telah ditemukan olehnya. Kekuatan Molin berada di atasku, dia telah melampaui tingkat kaisar abadi. Tampaknya kali ini aku harus melepaskan dua anggota klan Yan. Batin sosok berjubah tersebut dan langsung hilang dari tempat tersebut. Molin yang sedang mengendalikan binatang roh, melirik ke arah tertentu dengan mata menyipit. Ia tentu dapat melacak sosok yang bersembunyi tetapi ia membiarkannya karena tahu bahwa sosok tersebut adalah iblis. Selain dari itu, di tempat yang sangat jauh, banyak iblis kuat lainnya yang menunggu. Itulah mengapa Molin bergegas pergi karena jika pertempuran pecah, maka perang yang ditunda oleh Pangeran Iblis dan Istana Surgawi Mimpi Ilahi akan pecah kembali. Bab 352. Kota Mimpi. 3 minggu kemudian, karena Jie Yan, Yan Ming, Yan Xian dan Xiao Xiao bepergian dengan Molin, tidak ada kecelakaan terjadi. Sosok yang merupakan iblis yang mengintai dari kegelapan tidak berani mendekat ataupun menyerang karena keberadaan Molin. Jika para iblis ingin membunuh Yan Ming dan Yan Xian, mereka harus membawa banyak iblis di tingkat di atas Kaisar Abadi karena kekuatan Molin memang sangat kuat. Saat ini, binatang roh yang menarik gerbong kereta telah mencapai kota yang merupakan kota tempat Istana Surgawi Mimpi Ilahi berada. Di kota tersebut terdapat sangat banyak klan, organisasi besar dan juga ada sebuah kerajaan. Tetapi mereka semua tunduk pada Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Kita telah tiba. Karena kita sedikit lambat dalam perjalanan, pendaftaran untuk murid baru akan berlangsung dalam waktu lebih dari 1 minggu. Di mana kalian berencana menetap? Apakah itu di daerah sekitar Istana Surgawi Mimpi Ilahi? Tanya Molin saat menatap ke arah kelompok Jie Yan. Ya, agar tidak terlambat mendaftar, kami akan tinggal di sekitar Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Yan Xian langsung menjawab. Untuk Jie Yan dan Yan Ming, keduanya tidak berkomentar sama sekali. Molin mengangguk kecil dan terus mengendalikan binatang roh untuk membawa mereka ke daerah yang sangat dekat dengan Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Karena adanya Molin, para penjaga gerbang masuk kota raksasa itu tidak menghentikannya sama sekali. Tentu saja reputasi Molin sangat tinggi di kota raksasa yang bernama Kota Mimpi. Alasan kenapa kota itu disebut sebagai Kota Mimpi, itu dikarenakan pemimpin Istana Surgawi Mimpi Ilahi membuat kota tersebut ketika semua kultivator sedang tertidur. Kota itu tercipta hanya dalam waktu 1 malam. Bahkan para kultivator kuat pun tidak mengetahui bagaimana proses kota serta bangunan tak terhitung jumlahnya tercipta dalam waktu 1 malam. Dahulu, hanya ada beberapa klan dan satu kerajaan kecil di tempat tersebut. Tetapi seseorang yang menjadi pemimpin Istana Surgawi Mimpi Ilahi tiba-tiba datang menciptakan semua yang ada di sana dan lahirlah Kota Mimpi. Ketika waktu terus berlalu, semakin banyak klan kuat yang ikut menetap di kota tersebut karena tempat itu bisa melindungi mereka semua dari pengejaran para iblis. Dan tepat di tengah kota raksasa tersebut, terdapat daerah kosong yang sangat luas. Jika dilihat dari luar, itu hanya sebidang tanah mencakup area ribuan kem persegi. Tetapi jika memasuki wilayah tanah kosong tersebut menggunakan metode tertentu, akan terlihat beberapa istana raksasa di balik kabut yang sangat tebal. Lokasi itulah tempat Istana Surgawi Mimpi Ilahi berada. Selain dari itu, hanya ada satu istana yang terdapat di bawah, selebihnya, semua istana tersebut melayang di atas awan. Ketika Molin mengendalikan binatang roh yang menarik gerbong mendekat, Jie Yan menatap ke arah kejauhan dengan tatapan heran. Jika ia menggunakan mata biasa, ia tidak dapat melihat apa-apa. Ketika ia menggunakan mata dewa, ia dapat melihat dengan jelas sebuah istana raksasa di dalam wilayah tanah kosong tersebut.
Selain dari itu, Jie Yan juga dapat melacak secara samar bahwa ada istana lainnya di atas langit walaupun mata dewa miliknya tidak dapat melihat dengan jelas. Ini membuatnya sedikit terkejut karena tidak menyangka bahwa pesona kuat yang terdapat di sekeliling istana di atas awan bahkan mampu menghalangi mata dewa miliknya. Tempat ini sungguh tidak terduga. Apakah istana itu adalah istana surgawi mimpi ilahi? Tanya Jie Yan saat mengapa ke arah hamparan tanah kosong di kejauhan. Kau dapat melihatnya. Kau memang hebat dapat mendeteksi kepesona yang diciptakan oleh pemimpin istana surgawi mimpi ilahi. Benar itu adalah istana surgawi mimpi ilahi, tetapi yang di bawah sana hanyalah untuk tempat murid lingkaran luar, ujar Molin. Berapa banyak murid luar istana surgawi mimpi ilahi? Tanya Jie Yan tanpa sadar karena daerah itu sangat luas. Selain dari itu, istana di sana juga sangat besar, bisa dikatakan itu mampu menampung jutaan manusia untuk tinggal. Murid lingkaran luar istana surgawi mimpi ilahi saat ini diperkirakan mencapai angka 100.000 jiwa. Selain dari itu, aku akan memberitahu kalian tentang beberapa hal. Ada syarat tertentu untuk menjadi murid istana surgawi mimpi ilahi. Yang pertama adalah mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal sebelum usia 100 tahun. Dan jika mencapai umur 300 tahun dan murid lingkaran luar tidak mencapai tingkat kultivasi kaisar abadi, mereka akan dikeluarkan. Dan tentu saja istana surgawi mimpi ilahi mudah mengetahui umur seseorang karena pemimpin istana surgawi mimpi ilahi menciptakan sesuatu yang dapat melacak umur seseorang dengan sangat akurat melingkupi umur tahun, bulan, hari dan bahkan jam dan menit, ujar Molin. Mendengar itu, Jie Yan terdiam karena sedikit heran bahwa ada benda seperti itu. Jie Yan, jangan bingung. Aku mengetahui benda itu diciptakan oleh seseorang yang aku kenal menggunakan formasi khusus dengan elemen tersembunyi yang disebut sebagai konsep mimpi. Mendengar suara Xiao Zia, Jie Yan bahkan lebih heran karena ada konsep mimpi. Tanpa bertanya pun, Jie Yan menyadari bahwa konsep mimpi adalah salah satu dari konsep kuno. Seseorang yang menguasai konsep kuno bukan eksistensi biasa. Bisa dikatakan, di alam abadi ada beberapa kategori kultivator puncak. Yang pertama adalah ahli pedang tertinggi yang menguasai jantung pedang. Setelah itu adalah penguasa yang ahli dalam konsep kuno, konsep tertinggi dan konsep penciptaan yang mungkin hanya ada beberapa eksistensi yang mampu menguasainya. Dan yang terakhir adalah, penguasa yang ahli dalam menggunakan ki raja. Mungkin ada beberapa ahli tersembunyi lainnya yang memiliki keahlian uniknya sendiri seperti Zhou Tiancheng. Tampaknya istana surgawi mimpi ilahi memiliki peraturan yang sangat ketat, ucap Yan Ming dengan wajah serius. Ia telah mencapai usia sekitar 30 tahun saat ini dan memenuhi syarat masuk ke istana surgawi mimpi ilahi. Tetapi mencapai tingkat kaisar abadi di usia 300 tahun memang hanya sedikit yang bisa melakukannya. Jika tidak seperti itu, bagaimana bisa istana surgawi mimpi ilahi dikatakan dapat menyaingi kuil Buddha? Molin terkekeh sedikit. Ya, Anda benar senior. Bahkan para tetua klan Yan kami dan leluhur mengatakan bahwa istana surgawi mimpi ilahi memang memenuhi syarat bersaing untuk hegemoni di wilayah barat alam abadi. Yan Xian berkata dengan nada serius. Molin hanya tersenyum dan tidak membantah. Ia memiliki pemikirannya sendiri tentang hal itu. Jie Yan memperhatikan senyum di wajah Molin dan merasa bahwa istana surgawi mimpi ilahi semakin misterius. Menurutnya, kemungkinan bahwa istana surgawi mimpi ilahi kini telah sebanding dengan kuil Buddha, mungkin hanya masalah eselon atas ada terlihat beberapa perbedaan. Baik, aku hanya akan mengangkat kalian sampai di sini. Dalam 1 minggu kemudian, tepat di gerbang menuju istana surgawi mimpi ilahi, akan diadakan perekrutan murid baru. Saat gerbong kereta berhenti, Molin menunjuk ke arah gerbang rakasa. Gerbang itu tampak aneh karena itu jalan masuk ke tanah kosong yang sangat luas. Itulah pemikiran siapapun jika tidak bisa melihat istana raksasa di dalam sana. Yan Ming dan Yan Xian turun dari gerbong kereta dan menggenggam kedua tangan mereka ke arah Molin. Senior, terima kasih karena telah membawa kami ke kota mimpi. Jie Yan juga melakukan hal yang sama. Walaupun ia tidak berniat bergantung dengan istana surgawi mimpi ilahi, ia memiliki tujuannya sendiri dan ini dikarenakan permintaan Xiao Zia. Tidak masalah sama sekali. Tidak lama lagi kalian akan masuk ke sekte. Dengan bakat kalian, tidak akan sulit memasuki istana surgawi mimpi ilahi. Molin melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya. Setelah itu,
Mo Lin langsung pergi mengendalikan binatang roh ke arah gerbang istana surgawi mimpi ilahi disaksikan oleh Jie Yan, Yan Ming dan Yan Xian. Yan Ming, Yan Xian, aku akan pergi lebih dulu. Cepat atau lambat kita akan bertemu kembali, ucap Jie Yan saat pergi ke arah tertentu. Yan Xian ingin berbicara tetapi Yan Ming menghentikannya dan ia berkata, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi dengannya. Bab 353. Pemimpin Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Setelah berpisah dengan Yan Ming dan Yan Xian, Jie Yan membawa Xiao Xiao ke sebuah penginapan tertentu yang terletak di daerah yang cukup sepi. Sesampainya di penginapan tersebut, Xiao Zia yang berada di ruang jiwa keluar bersama dengan Xia Yuer. Apa yang akan kita lakukan sekarang Zia? Tanya Jie Yan saat duduk dengan santai di sebuah kursi yang sangat nyaman. Kita hanya perlu menunggu, semoga dia dapat mendeteksi aura yang aku lepaskan dari waktu ke waktu. Balas Xiao Zia. Jie Yan terdiam dan menatap ke arah Xiao Xiao kecil, lah tahu bahwa setelah ini, murid kecilnya itu akan tinggal di Istana Surgawi Mimpi Ilahi setelah kenalan Xiao Zia datang. Apakah menurutmu kenalan yang kau katakan menjadi pemimpin Istana Surgawi Mimpi Ilahi? Harus dikatakan bahwa saat kau mengenalnya, mungkin waktu berlalu berjuta-juta tahun, ujar Jie Yan. Ya, untuk eksistensi puncak, usia mereka sangatlah panjang. Seperti halnya untuk di dunia roh peri, Raja Roh Peri saat ini sudah hidup selama hampir 700.000 tahun, generasi sebelumnya juga hidup sangat singkat dan dua generasi sebelumnya adalah masa ketika Raja Peri dan Roh Dewi kehidupan hidup. Sama seperti Zhou Tiancheng, dia bisa hidup sampai saat ini. Selain dari itu, beberapa kultivator yang segenerasi denganku sudah menjadi pemimpin kekuatan besar lainnya. Yang ingin aku katakan, untuk kultivator di atas tingkat kaisar abadi saja bisa hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Dan setiap peningkatan tahapan kultivasi, mereka akan menambah usia puluhan ribu tahun. Akan biasa jika seseorang yang mencapai puncak kultivasi di 33 surga bisa hidup selama jutaan tahun, ujar Xiao Zia. Jika aku tidak salah mengingat, ayahku menjadi Raja Dunia Roh di usia lebih dari 100.000 tahun. Untuk para eksistensi yang mencapai tingkat seperti itu, mereka akan sangat kesulitan memiliki keturunan. Yang aku dengar-dengar di dunia roh, aku lahir ketika ayahku berusia hampir 700.000 tahun, ujar Xia Yuer saat mengingat tentang ayahnya. Jie Yan terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Baiklah, aku akan mulai melepaskan formasi agar dia datang ke tempat ini. Mungkin butuh beberapa hari hingga dia menyadarinya, ujar Xiao Zia saat ia duduk bersila lalu membuat banyak lingkaran formasi. Jie Yan mengapa hal itu dengan seksama. Jika ia mencoba melacaknya, itu memang tidak bisa dideteksi sama sekali. Namun menggunakan mata dewa, ia dapat melihat aura khusus yang sedikit mirip dengan konsep mimpi yang menyelimuti Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Untuk Xia Yuer yang merasa bosan, ia langsung berbaring di kursi yang nyaman. Dalam waktu hitungan detik, air liur langsung menetes di sudut bibirnya saat tertidur. Jie Yan hanya menggelengkan kepalanya melihat Xia Yuer. Ia pun menatap kembali ke arah Xiao Xiao dan ia pun langsung mengajari Xiao Xiao beberapa hal tentang konsep ruang. Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Di salah satu istana yang paling tinggi melayang di atas awan, terlihat bahwa istana tersebut sedikit berbeda. Itu dikarenakan ukurannya yang relatif kecil. Dan para anggota Istana Surgawi Mimpi Ilahi tidak ada yang mendekat ke tempat tersebut. Istana tersebut terlihat berwarna putih, dengan sebuah lambang tertentu di dua puncak menara istana. Di dalam istana tersebut, suasana terasa sangat hening seperti tidak ada yang menghuni istana tersebut. Namun, di puncak istana, terdapat sebuah taman sederhana dipenuhi oleh bunga-bunga yang cukup unik karena semua dari bunga tersebut berwarna putih. Dan di tepi kolam kecil, terlihat sosok wanita sedang duduk bersila. Wanita itu memiliki rambut berwarna putih, dengan dua tanda aneh di atas alis tepat di ujung alis bagian dalam. Itu terlihat seperti sebuah lingkaran merah sedikit pipih. Tepat di depan wanita tersebut, terdapat sebuah alat musik guzeng berwarna putih dengan panjang 1,5 meter. Wanita tersebut memetik senar guzeng dan suara alat musik terdengar. Suara itu kemudian menembus ke semua tempat di Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Dan para murid serta anggota Istana Surgawi Mimpi Ilahi lainnya langsung berhenti dan menatap ke arah istana tertinggi di atas awan. Suara dari alat musik tersebut terdengar sangat merdu, dan membawa semua kultivator ke dalam ilusi yang sering disebut sebagai mimpi keabadian.
Wanita berambut putih tersebut terus memainkan guzeng dalam waktu 5 menit lalu berhenti sepenuhnya. Wanita yang awalnya menutup mata, perlahan membuka matanya. Mata wanita itu sangat unik karena di sebelah kiri berwarna biru langit dan di sebelah kanan berwarna emas. Iblis, samurai, biksu. Perselisihan antara biksu dan para iblis semakin intens. Bahkan para samurai yang menyembunyikan diri sangat dalam pun ikut terlibat. Di selatan bintang Brahma, ras manusia ular juga mulai menunjukkan taringnya. Istana surgawi mimpi ilahi, kuil Buddha, istana pangeran iblis, 3 kekuatan terbesar di bintang Brahma. Samurai, ras manusia ular dan beberapa organisasi tingkat tinggi merupakan kekuatan kelas 2. Bintang Brahma semakin kacau. Jika keberadaan iblis tidak berdiam diri di dunia ini, bisa dipastikan penguasa wilayah barat alam abadi tidak akan bisa mempertahankan dominasi mereka dalam waktu yang lama. Wanita tersebut bergumam kecil. Tatapannya tertuju ke arah tertentu lalu berkata dengan nada aneh, Senior Yandi telah meninggalkan bintang Brahma, usianya telah mencapai puluhan juta tahun. Mungkin dialah eksistensi tertua di 33 surga. Bahkan para murid Dewi Laut Sin Sin tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan klan Yan telah berada di ambang kepunahan karena kebencian iblis terhadap Senior Yandi. Wanita itu terus berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Ia adalah pemimpin istana surgawi mimpi ilahi, ia menciptakan tempat tersebut untuk menghabiskan waktunya dan menjauh dari peperangan. Namun, ketika para biksu dari kuil Buddha menyerang para iblis, salah satu pangeran iblis langsung menduduki wilayah tertentu di bintang Brahma. Siapapun tahu bahwa pangeran iblis mengincar kuil Buddha. Ini juga dikarenakan kuil Buddha yang tiba-tiba naik ke tingkat luar biasa, mampu menyaingi semua penguasa di seluruh 33 surga. Dan tentu alasan kenapa kuil Buddha menjadi sangat kuat, itu dikarenakan mereka memiliki salah satu dari 33 alam surga. Dan itulah yang ingin direbut oleh Pangeran Iblis. Saat wanita itu sedang melamun dalam waktu seharian, tanpa sadar ia memperhatikan situasi di kota mimpi. Wajahnya tampak acuh tak acuh sepanjang waktu. Dan ketika menatap situasi di tempat yang sepi, matanya menyipit, raut wajahnya berubah seketika. Aura ini, wanita itu pun menggunakan matanya yang tampak sangat unik. Itu langsung menembus ke semua tempat, bahkan dengan penglihatannya, ia dapat melihat hampir seperempat bintang Brahma dari tempatnya berada saat ini. Saat wanita itu melihat sosok yang sedang duduk bersila dan mencoba melepaskan aura dari waktu ke waktu, ia pun langsung tersenyum lalu bergumam, Zia. Aku tidak menyangka bahwa kau akan lepas dari segel yang diciptakan oleh Dewa Pembantaian. Bab 354. Han Sui, Dewa Pembantaian, atau lebih tepatnya disebut sebagai Kaisar Manusia generasi kedua. Wanita itu tersenyum sedikit karena mungkin di 33 surga, hanya dirinya yang mengetahui identitas dari Sang Dewa Pembantaian. Ini juga dikarenakan konsep mimpi yang ia olah. Menggunakan mimpi ilusi pada dirinya sendiri, ia dapat melihat dengan jelas siapa sebenarnya Kaisar Manusia generasi kedua yang memanipulasi ingatan semua makhluk hidup di 33 surga agar tidak mengingatnya. Dirinya bisa dikatakan satu generasi dengan Xiao Zia dan Kaisar Manusia generasi kedua adalah juniornya di masa tersebut. Bisa dikatakan, mereka memiliki persimpangan, keduanya hanya memiliki perbedaan umur tidak mencapai 100 tahun. Tetapi kecepatan kultivasi Kaisar Manusia generasi kedua melesat layaknya sebuah komet tanpa henti, bahkan dirinya yang dikenal sebagai jenius ditinggalkan menjadi debu. Bahkan Xiao Zia yang lebih cepat menjadi kuat daripada dirinya langsung dilangkahi oleh Dewa Pembantaian. Keduanya bentrok dahsyat dan roh Dewi Kematian dikalahkan dengan bantuan roh Dewi Kehidupan. Wanita itu pun perlahan berdiri lalu menghilang seketika ke udara tipis, langsung berteleportasi menggunakan kecepatannya sendiri tanpa fluktuasi konsep. Dengan kekuatannya, ia hanya perlu waktu hampir 1 bulan mengelilingi seluruh bintang Brahma. Ini juga dikarenakan tekanan yang ada di bintang Brahma. Jika itu alam abadi tingkat menengah, ia akan mampu berkeliling sebuah dunia dalam waktu kurang dari seharian. Dalam sekejap mata, wanita tersebut muncul di atas penginapan sederhana. Ia menatap ke arah dalam dengan senyum di wajahnya. Lalu ia menatap ke arah Xia Yuer dan wajahnya sedikit bingung saat ini. Tentu hanya sekali lirik saja, ia tahu bahwa Xia Yuer adalah roh Dewi Kehidupan, kebalikan dari Xiao Zia. Lalu tatapan wanita tersebut tertuju pada Xiao Xiao. Matanya berbinar dalam sekejap karena memikirkan tentang identitas dari gadis kecil tersebut. Namun, ketika matanya tertuju pada Jie Yan,
pupil matanya menyusut tajam. Ini, bagaimana mungkin? Bukankah seseorang sepertinya hanya muncul di dalam legenda? Batin wanita tersebut. Sementara itu, Jiyeyan yang sedang mengajari Xiao Xiao, menyipitkan matanya lalu menatap ke arah langit dengan mata tajam. Dengan mata dewa, ia langsung dapat melihat sosok wanita luar biasa cantik sedang menatap ke arah dalam ruangan tempat mereka berada. Dengan kekuatan seperti itu dia bisa melacak kekuatan spiritual yang aku gunakan secara halus. Luar biasa. Batin wanita tersebut lalu muncul dalam sekejap di dalam ruangan yang membuat Jiyeyan sedikit waspada. Xiao Zia yang sedang melepaskan aura tertentu dari tubuhnya menggunakan formasi, perlahan membuka matanya dan berkata dengan senyum kecil di wajahnya, akhirnya kau datang juga, Han Sui. Lama tidak bertemu Zia. Aku sudah mencari di mana segel tempatmu berada tetapi aku tidak pernah menemukannya. Han Sui menghela nafas panjang saat mengatakan itu, lah tentu mencari Xiao Zia selama ini setelah ia mengetahui Xiao Zia disegel oleh Dewa Pembantaian. Bagaimanapun kau mencariku, kau tidak akan pernah bisa menemukanku karena kau tidak bisa memasuki dunia itu. Xiao Zia menggelengkan kepalanya lalu perlahan berdiri. Ia pun memeluk Han Sui, keduanya terlihat seperti saudari yang saling menyayangi. Jiyeyan menaikkan sedikit alisnya karena tidak pernah melihat Xiao Zia seperti itu. Lalu, apa yang membawamu ke Bintang Brahma? Kontrak antara kita telah dibatalkan begitu saja di masa lalu. Setelah melepaskan Xiao Zia, Han Sui bertanya dengan nada penasaran. Ia tahu bahwa Xiao Zia adalah orang yang bebas. Meskipun ia pernah melakukan kontrak dengan Xiao Zia, tetap saja Xiao Zia lebih sering berkelana seorang diri. Walaupun dahulu Xiao Zia masih dianggap penghuni alam roh, dia tetap bisa tinggal dalam waktu ratusan tahun di dunia manusia tanpa kembali ke alam roh. Aku ingin meminta bantuanmu. Kekuatanku saat ini sangat lemah, kau pasti mengerti apa yang aku inginkan, ujar Xiao Zia. Han Sui hanya mengangguk karena ia pasti akan membantu Xiao Zia. Karena, di masa lalu, ia selalu dibantu oleh Xiao Zia dalam pertempuran. Selain dari itu, aku ingin membawa Xiao Xiao kecil ke istana surgawi mimpi ilahi. Lanjut Xiao Zia menatap ke arah Xiao Xiao. Gadis kecil ini, apakah kau ingin memberikannya kepadaku untuk dijadikan murid? Tanya Han Sui dengan wajah sedikit bersemangat. Walaupun atribut Xiao Xiao tidak sama seperti dirinya, ia yakin bahwa Xiao Xiao kecil bisa menguasai keterampilannya. Xiao Xiao kecil yang sudah membuka matanya sedari awal ketika ada percakapan terdengar, langsung bersembunyi di belakang Jiyeyan. Wajahnya sedikit cemberut saat ini. Alis Han Sui naik sedikit karena ia merasa bahwa Xiao Xiao tidak mau dekat-dekat dengannya seolah-olah ia akan memisahkannya dengan seseorang. Xiao Xiao kecil adalah murid Jiyeyan. Xiao Zia langsung memperkenalkan Jiyeyan secara singkat. Dia, Han Sui sedikit ragu. Ia cukup penasaran dengan Jiyeyan karena aura garis darah yang luar biasa mengerikan. Sebagai seseorang yang telah mencapai puncak kultivasi di 33 surga, tidak sulit baginya untuk memeriksa seseorang. Aku akan menjelaskannya nanti. Selain dari itu, aku meminta bantuanmu untuk membawa Jiyeyan ke lokasi perang yang selalu dikabarkan dari dahulu. Tempat para beberapa ras kuat tinggal, yaitu tempat para samurai, iblis dan manusia ular, ucap Xiao Zia. Jiyeyan yang mendengar itu, terdiam. Ia tidak menduga bahwa Xiao Zia ingin melemparnya ke medan perang kacau yang terjadi sejak dahulu kala setelah kenaikan kuil Buddha. Kita akan membahasnya nanti. Ayo pergi ke tempatku lebih dulu. Han Sui sedikit tidak nyaman berbincang di tempat seperti itu. Ia pun langsung melapisi Jiyeyan, Xiao Zia, Xiao Xiao dan Xia Yuer menggunakan ki-nya. Xia Yuer yang masih tertidur, langsung terbangun dan memasang wajah waspada. Ada musuh, teriak Xia Yuer dengan air liur yang masih menetes di sudut bibirnya. Sebelum dibawa dengan kecepatan tinggi, Jiyeyan dan Xiao Zia merasa sedikit malu melihat tingkah laku Xia Yuer. Zep, dalam sekejap, semuanya dibawa oleh Han Sui ke istana tempatnya tinggal. Siapa kau? Xia Yuer dengan wajah waspada, menciptakan beberapa lingkaran formasi dalam sekejap. Kecepatan membuat formasi itu membuat Han Sui mengingatkannya terhadap Xiao Zia ketika masih sangat muda. Tenanglah Yuer, dia bukan musuh, ucap Jiyeyan. Xia Yuer menaikkan sedikit alisnya dan menatap ke arah Han Sui dengan seksama. Entah mengapa, ia merasa Han Sui sedikit familiar. Jadi, roh peri ini apakah akan tetap tinggal di sini atau pergi ke tempat paling kacau itu? Tanya Han Sui menatap ke arah Xiao Zia.
dia akan tinggal. Kau harus tahu bahwa metode yang kau miliki lebih mudah digunakan oleh pada roh yang sedari awal memang memiliki kekuatan spiritual bawaan luar biasa besar. Meskipun Jieyan memiliki kekuatan spiritual besar, dampak yang akan dia terima melalui pelatihan seperti itu akan merusak tubuhnya, tidak seperti para roh yang cukup kebal terdapat kekuatan spiritual, ujar Xiao Zia. Pelatihan apa? Tanya Jieyan penasaran. Berlatih di dalam mimpi, ujar Han Suei yang membuat Jieyan tercengang. Bab 355. Kitab Suci Impian Kehidupan. Berlatih dalam mimpi. Jieyan tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Han Suei. Walaupun konsep mimpi adalah konsep kuno, ia tidak menyangka bahwa konsep mimpi akan bisa bekerja seperti itu. Ini adalah kemampuan yang aku peroleh ketika menguasai kitab suci impian kehidupan ke level yang sempurna. Jangan terkejut dengan hal itu, banyak hal yang bahkan lebih tidak terduga di 33 surga dibandingkan dengan kemampuan yang aku miliki. Namun, karena kau bukan ahli sebenarnya dari kekuatan spiritual seperti para roh walaupun kekuatan spiritualmu kuat, kau tidak akan mampu menanggung beban pelatihan untuk para roh, ujar Han Suei. Memang benar bahwa kitab suci impian kehidupan sangat luar biasa. Tetapi jika pemilik kemampuan menggunakannya kepada manusia, jiwa mereka tidak akan mampu menanggung kerusakan yang terjadi di alam mimpi. Mimpi dibuat untuk kesadaran dan kesadaran hanya mengembara di dalam mimpi selama 1000 tahun. Efek ini pasti sangat dinikmati oleh para roh karena konstitusi tubuh mereka sebagian besar tercipta melalui kekuatan spiritual yang terhubung dengan jiwa. Dalam mimpi, semuanya adalah ilusi, tetapi di sisi lain, pengguna benar-benar berlatih menjadi lebih kuat. Namun perkembangan itu terfokus pada kekuatan spiritual sehingga para roh adalah yang paling cocok melakukan kultivasi seperti itu. Kitab suci impian kehidupan memungkinkan berkultivasi di dalam mimpi sambil tertidur. Juga, karena mimpi adalah ilusi, pengguna dapat mengalami peristiwa masa lalu untuk mensimulasikan siklus yang terus-menerus dan tanpa akhir untuk tumbuh sepenuhnya darinya. Itu juga membuat kultivasi lebih mudah daripada dunia nyata karena betapa santainya berlatih sambil tidur. Tidak seperti kitab suci kuno lainnya yang membawa serangan yang kuat, kitab suci kuno impian kehidupan lebih bertindak sebagai bantuan bagi para kultivator. Tetapi, itu disertai oleh resiko yang sangat besar. Dan untuk para manusia, jika mereka mengalami kecelakaan di dalam alam mimpi, jiwa mereka akan terguncang. Walaupun alam mimpi diciptakan oleh seseorang yang mengalaminya dan setelah lama berada di alam mimpi, banyak variabel yang akan muncul, dan itu disebut sebagai iblis hati, sesuatu yang tercipta dari pikiran negatif bawaan makhluk hidup. Dan untuk para roh, jika terjadi kecelakaan di alam mimpi, yang rusak adalah tubuh mereka, bukan jiwa mereka. Ini juga alasan mengapa kitab suci impian kehidupan hanya dikuasai oleh segelintir orang dalam waktu berjuta-juta tahun. Ini membuktikan bahwa kultivator yang mengolah ataupun dibantu oleh pengguna lainnya berlatih di alam mimpi kebanyakan dari mereka akan gagal. Untuk para roh, kecelakaan yang terjadi hanya membuat tubuh mereka terluka parah. Ini memang efek yang sangat aneh karena bisa terluka dalam mimpi. Namun ini adalah kenyataannya, alam mimpi diciptakan oleh konsep mimpi, dan variabel yang tidak terduga juga tercipta olehnya sehingga itu bisa melukai seseorang yang berlatih di alam mimpi. Tetapi, kau bisa mencoba berlatih di alam mimpi selama 100 tahun. Biasanya, waktu tersingkat adalah 1000 tahun. Simulasi yang kau jalani di alam mimpi, kau akan mendapatkan sebanyak 20% saja. Dan waktu yang berlalu di luar cukup singkat. Untuk 100 tahun di alam mimpi, hanya butuh 1,5 tahun di dunia nyata. Jika kau mencapai tingkat kaisar abadi dalam waktu 100 tahun di alam mimpi, kemungkinan ketika kau keluar dari alam mimpi, kau akan mencapai setidaknya tingkat raja abadi tahap awal. Inilah keuntungan berlatih di alam mimpi, kau hanya perlu tidur setengah tahun dan kau akan mencapai tingkat raja abadi, ujar Han Suei dengan senyum lembut di wajahnya. Xiao Zia terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Han Suei hanya tidur setengah tahun akan mencapai tingkat raja abadi dari tingkat penguasa abadi tahap menengah. Bahkan Jieyan tidak bisa berkata-kata karena tampaknya mustahil, lah tahu bahwa ada resiko besar di alam mimpi, tetapi penjelasan Han Suei pasti membuat siapapun tergiur. Untuk mencapai tingkat penguasa abadi tahap akhir saja, Jieyan yakin itu pasti memakan waktu paling cepat setengah tahun. Dan untuk mencapai tingkat raja abadi dari tingkat kultivasinya saat ini, ia membuat tebakan bahwa itu paling cepat pastilah 3 tahun.
Apakah ada pelatihan luar biasa seperti itu? Mata Xia Yuer berbinar terang. Sebagai seseorang yang menikmati sesuatu yang disebut sebagai tidur, ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk tidur dan ketika bangun, ia mencapai tingkat Raja Abadi hanya dalam waktu setengah tahun. Aku akan mencobanya sebelum pergi ke tempat perang sering terjadi. Karena kau mengatakan bahwa aku bisa mensimulasi mimpi 100 tahun sebagai manusia, aku pasti akan mencobanya. Jie Yan tidak ragu dengan kata-kata Han Sui karena Xiao Zia tidak berkomentar apapun. Apakah kau yakin? Aku harus jujur padamu, bahkan aku ketika pertama kali melakukan kultivasi dalam mimpi, aku sudah berada di tingkat melampaui Kaisar Abadi. Tetapi aku tetap terluka saat itu. Han Sui memperingati sekali lagi. Walaupun ia belum tahu siapa Jie Yan, karena tampaknya Xiao Zia menganggap Jie Yan penting, ia pasti akan membantunya. Ya, Jie Yan mengangguk tidak ragu sedikit pun. Xiao Zia hanya bisa menghela nafas lalu mengangguk ke arah Han Sui. Baik, jika seperti itu, mari kita mulai. Melihat Xiao Zia mengangguk ke arahnya, Han Sui langsung menggunakan kemampuannya. Konsep miliknya langsung terkuras cukup banyak ketika menggunakan kemampuan menciptakan alam mimpi untuk Jie Yan. Alam mimpi, ilusi mimpi ilahi. Ketika Han Sui mengarahkan telapak tangannya ke arah Jie Yan, kekuatan mengerikan meledak seketika dan langsung menyelimuti Jie Yan. Tung, Jie Yan ingin berbicara karena tidak menyangka bahwa Han Sui akan langsung melakukannya saat ini. Tetapi sudah terlambat, ia langsung jatuh ke dalam tidur panjang. Bluk, Jie Yan tertidur di permukaan tanah disaksikan oleh Xiao Zia, Han Sui, Xia Yuer dan Xiao Xiao. Apakah guru akan baik-baik saja? Tanya Xiao Xiao sedikit khawatir saat ia duduk di samping Jie Yan. Tenang Xiao Xiao, gurumu pasti akan baik-baik saja, jawab Xiao Zia. Mendengar itu, Xiao Xiao kecil lega lalu terus memperhatikan gurunya tidur dengan senyum di wajahnya. Lalu, bagaimana denganku? Xia Yuer tidak sabar ingin tidur kembali dan ketika bangun, kekuatannya akan meningkat. Xiao Zia terdiam dan berkata dalam hati, apakah kau itu roh dewi kehidupan atau babi? Han Sui tersenyum misterius dan langsung menggunakan kemampuannya kepada Xia Yuer. Setelah Xia Yuer tertidur juga, Han Sui menatap ke arah Xiao Zia. Jadi, katakan kepadaku Zia, siapa pemuda ini? Kenapa garis darah dalam tubuhnya sangat menakutkan? Mendengar itu, Xiao Zia menghela nafas lalu duduk bersila diikuti oleh Han Sui. Bisa dikatakan, dia adalah saudaraku. Kami memiliki ayah yang sama walaupun aku tercipta melalui kesalahan yang dibuat oleh ayah kami. Xiao Zia berbicara setelah diam dalam waktu cukup lama. Apa? Dia, putra dari Kaisar Manusia generasi pertama. Mata Han Sui membesar seketika karena ia pasti tahu tentang sejarah Kaisar Manusia generasi pertama. Tapi, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia masih sangat muda? Yang aku ketahui, Kaisar Manusia generasi pertama berkuasa di zaman lebih dari puluhan juta tahun yang lalu. Lanjut Han Sui tidak percaya. Mendengar itu, Xiao Zia langsung menceritakan tentang asal-usul Jie Yan yang sedikit ia pahami. Ada 4 dari mereka. Tampaknya 33 surga akan menjadi lebih menarik saat ini. Han Sui menopang dagunya dengan kedua telapak tangannya dan menatap ke arah Jie Yan dengan senyum tertarik. Aku tahu bahwa kau pernah berbicara dengan ayah kami di reruntuhan kuno tertentu dan kau menjadikannya idolamu. Bahkan kau menceritakan bahwa salah satu nyonya klan Ren yang bernama Han Zia memberikanmu kemampuan untuk kebal terhadap kekuatan spiritual dan memenuhi syarat mengolah kitab suci impian kehidupan. Xiao Zia memutar matanya ke arah Han Sui karena ia tahu apa yang dipikirkan oleh wanita itu. Nyonya Han Zia adalah guruku, dan karena kaisar generasi pertama aku dapat bertemu dengannya walaupun itu hanya sisa kekuatan spiritual, akan wajar aku mengidolakan senior. Guru juga memberiku nama depan Han karena aku mewarisi esensi darahnya yang akhirnya membawaku ke puncak. Apa maksudmu dengan kau tahu apa yang aku pikirkan? Tanya Han Sui dengan mata putih. Xiao Zia mendengus jijik ke arah Han Sui. Apakah menurutmu aku hanya mengenalmu selama 1 hari? Kita telah bersama dalam waktu ribuan tahun oke. Bagaimana aku tidak bisa menebak apa yang ada di dalam otak kecilmu itu? Bab 356. Simulasi kehidupan. Aku tahu kau sedari awal sudah mengetahui dan merasa familiar dengan aura Jie Yan. Jangan berbohong padaku, jika tidak, kau tidak akan langsung membantunya berlatih tanpa syarat. Xiao Zia mendengus sekali lagi.
Han Sui terkekeh kecil. Ia memang sudah menebak sedari awal siapa Jie Yan walaupun ada keraguan bahwa Jie Yan memiliki warisan kaisar manusia generasi pertama. Siapa sangka bahwa itu ternyata putranya. Juga, kau tampaknya yakin bahwa Jie Yan mampu bertahan dalam 100 tahun di alam mimpi walaupun dia tidak memiliki kekebalan sepertimu terhadap tekanan spiritual murni. Kekuatan itu hanya kau yang memilikinya di 33 surga, ini adalah kekuatan asal sejati dari penghuni tempat yang disebut sebagai dunia lain di zaman kuno, ujar Xiao Zia. Apa salahnya jika aku membantunya? Tanya Han Sui sedikit tidak puas. Jika kultivator puncak lainnya melihat sikapnya saat ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia adalah pemimpin istana surgawi mimpi ilahi. Hanya di depan Xiao Zia dia akan menampilkan sifat seperti itu. Jika di hadapan yang lainnya, ia akan terlihat anggun, misterius, dingin dan memiliki aura sang pemimpin layaknya seorang ratu. Xiao Zia menatap kosong ke arah Han Sui karena ia tahu bahwa wanita tua itu akan mencoba melakukan sesuatu yang aneh kepada Jie Yan di belakang hidungnya, sangat tahu obsesi Han Sui terhadap klan Ren. Ini juga alasan Han Sui berlatih seperti orang gila di masa lalu dan mencoba melampaui puncak 33 surga agar dapat mencari keberadaan klan Ren di luar 33 surga. Tetapi sayangnya dia gagal karena tidak mengetahui esensi sejati untuk melampaui ranah tertinggi di 33 surga. Jika Jie Yan mendengar percakapan keduanya, ia hanya pasti akan terdiam seperti orang bodoh. Ia pasti tidak akan menyangka bahwa Han Sui ternyata terkait dengan keluarga ayahnya sama seperti Xiao Zia. Dan ini juga alasan mengapa Han Sui di masa lalu dapat melakukan kontrak dengan Xiao Zia. Alam mimpi. Jie Yan tersadar dari tidurnya di alam mimpi, ketika ia mencoba bangun, ia merasa bahwa tubuhnya menjadi anak-anak kembali. Dan apa yang ia lihat di depannya adalah tempat yang ia kenal dengan jelas. Dan tempat itu adalah tempat di mana Jie Yan tinggal bersama dengan Lin Ming dan Lin Si. Ingatan Jie Yan tampak tumpang tindih saat ini. Ia terbangun seolah-olah ia memang masih kecil, ingatannya tampak disegel. Jie Yan tahu ada yang salah karena pemikirannya memang sudah matang lebih awal. Dan ketika mencoba menyelusuri ingatannya dalam waktu semalaman, Jie Yan akhirnya menemukan sebuah petunjuk penting. Simulasi kehidupan. Batin Jie Yan dan tahu apa yang terjadi. Jie Yan langsung tersenyum. Ia tahu apa maksud dari pelatihan di alam mimpi. Ini untuk memperbaiki banyak hal, bukan memperbaiki dunia, tetapi memperbaiki diri agar beberapa kesalahan tidak menghambat kultivasinya. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sudah 20 tahun waktu berlalu di alam mimpi. Dan di alam mimpi, Jie Yan telah naik ke alam abadi, lebih awal daripada sejarah sebenarnya di dalam hidupnya. Ini adalah simulasi pertama. Jika itu simulasi kedua, Jie Yan akan terbangun dalam keadaan kekuatan puncaknya. Hanya sedikit kejadian yang dialami Jie Yan sama seperti yang ia lalui di masa lalu. Karena pemikirannya yang matang, ia tahu bahwa ini adalah pelatihan sehingga ia tidak akan ceroboh sedikit pun. Bahkan tanpa melalui semua siksaan dan kesedihan, Jie Yan mampu membangkitkan garis darahnya. Di usia 30 tahun, Jie Yan telah mencapai tingkat jiwa abadi dengan usahanya sendiri. Ini bisa dihitung sangat lambat, tetapi karena Jie Yan berfokus kepada perubahan tubuhnya, kultivasinya tidak meningkat dengan cepat. Dan di usia 50 tahun, Jie Yan akhirnya mencapai tingkat Raja Abadi. Bahkan di 33 surga, itu masih bisa dikatakan sangat cepat. Dan ketika berusia 75 tahun, Jie Yan akhirnya mencapai kemacetan menerobos ke tingkat Kaisar Abadi. Karena kemacetan, Jie Yan mengambil jalur berbeda, dan itu adalah jalur pencapaian konsep dan niat pedang. Jie Yan telah menghitung waktu ia berada di alam mimpi dan ia tahu bahwa 25 tahun lagi, ia akan keluar secara otomatis. Oleh karena itu, Jie Yan bertekad untuk menguasai konsep puncak level kedua dalam waktu 23 tahun menggunakan pemahamannya sendiri. Sisa 2 tahun lagi, Jie Yan sudah membuat rencana untuk mencari cara menerobos ke tingkat Kaisar Abadi. Tempat Jie Yan melakukan pelatihan saat ini adalah alam surga di bintang Tianyu. Karena ia tahu tentang Zhou Tiancheng, ia akhirnya membereskannya sebelum dia melakukan sesuatu untuk kebangkitannya. Meskipun banyak yang berbeda di alam surga di alam mimpi yang dijalani oleh Jie Yan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa di dalam alam surga, pemahamannya terhadap konsep akan niat ke tingkat yang baru. Inilah inti sebenarnya dari pelatihan di alam mimpi, bukan tentang peningkatan kultivasi,
tetapi pemahaman untuk menemukan cara agar dirinya sendiri lebih baik daripada yang aslinya. Sementara itu, saat Jieyan sedang memulai pelatihan di alam mimpi, Xiao Zia juga telah memulai. Tetapi untuk Xiao Zia dan Xia Yuer melakukan pelatihan di alam mimpi selama 1000 tahun yang sama dengan 5 tahun lamanya di dunia nyata. Han Sui saat ini sedang menjaga tubuh mereka semua dan melatih Xiao Xiao dari waktu ke waktu. Karena Xiao Xiao belum bisa melakukan pelatihan di alam mimpi, jadi pelatihan yang dilakukan oleh Xiao Xiao adalah pelatihan normal. Xiao Xiao kecil memang sangat jenius. Tidak akan lama lagi baginya mencapai tingkat transformasi abadi. Gumam Han Sui saat melihat Xiao Xiao yang sedang bermeditasi. Lalu tatapan Han Sui tertuju pada Jieyan. Ia awalnya sangat terkejut karena ada gangguan kecil di alam mimpi Jieyan. Dan ia tentu tahu apa artinya, itu adalah tanda bahwa seseorang yang memasuki alam mimpi telah menyadari bahwa itu adalah simulasi kehidupan. Bahkan untuk diriku melakukan pelatihan di alam mimpi, baru menyadari ketika aku memasuki pelatihan yang ke-puluhan kalinya. Putra Kaisar Manusia generasi pertama memang tidak mempermalukan ayahnya. Han Sui menatap Jieyan dengan tatapan kosong. Semakin Han Sui memperhatikan, semakin mirip Jieyan dengan Kaisar Manusia generasi pertama. Bibi. Lamunan Han Sui disadarkan oleh Xiao Xiao kecil yang sudah selesai berkultivasi, lah sedikit malu karena tertangkap basah oleh Xiao Xiao memperhatikan Jieyan yang tertidur selama lebih dari seharian. Xiao Xiao kecil menatap ke arah Han Sui dengan mata besar berair. Mata itu berkedip beberapa kali seolah-olah itu menyiratkan sesuatu yang membuat Han Sui merasa semakin malu. Tetapi karena mentalis Han Sui yang sangat tinggi, ia pun langsung menyetabilkan pemikirannya dan mulai mengajari Xiao Xiao tentang ilmu pedang. Bab 357. Menyelesaikan pelatihan di alam mimpi. Jieyan terus berkultivasi di alam mimpi, apa yang ia lakukan saat ini adalah memahami konsep kehancuran, waktu dan juga niat pedang. Dalam waktu 23 tahun, Jieyan pun akhirnya terbangun dari kultivasinya. Inikah konsep waktu? Aku terlalu meremehkan konsep waktu, semula aku mengira bahwa aku akan mencapai konsep waktu tingkat kedua selama beberapa tahun. Tetapi pada akhirnya aku harus menggunakan waktu selama 15 tahun. Sisanya waktu lainnya memahami konsep kehancuran tingkat kedua dan niat pedang level mata pedang ke level yang stabil walaupun masih ada celah ke level kesempurnaan. Gumam Jieyan saat melihat aura berwarna emas di permukaan tangannya. Jieyan sangat menyadari bahwa hukum waktu sangat spesial. Hanya untuk tingkat kedua saja, ia sudah mampu memajukan waktu 0,1 detik. Itu cukup untuk melancarkan satu serangan instan tanpa disadari oleh musuh jika menggunakan hukum waktu. Selain dari itu, melalui pemahaman Jieyan tentang hukum waktu tingkat kedua, ketika ia menggunakannya pada tubuhnya sendiri, ia tampak seperti memasuki ruang waktu independen. Ini membuat seolah-olah semua yang ada di sekitarnya terhenti dan hanya dirinya yang bisa bergerak. Ini memang kemampuan yang menantang surga. Tidak mengherankan bahwa pengguna hukum waktu dikatakan tidak terkalahkan di level yang sama. Bahkan menembus waktu selama 0,1 detik itu dapat mempengaruhi pertempuran apapun. Bagaimana dengan konsep waktu tingkat ketiga? Jieyan sangat bersemangat saat ini. Lalu Jisyan merubah aura di sekitarnya menjadi sebuah pedang kecil. Itu adalah level mata pedang yang nyata. Setelah menguasai niat pedang level itu, tanpa menggunakan bahkan konsep, Jieyan mampu menghabisi sebagian besar kultivator tingkat kultivasi penguasa abadi tahap akhir walaupun itu tergantung pada level kekuatan tubuh. Sementara itu, di tangan kiri Jieyan, konsep kehancuran tingkat kedua yang sempurna perlahan muncul. Sengatan petir hitam samar seperti hendak menghancurkan ruang itu sendiri. Jieyan berkonsentrasi dan sengatan listrik hitam itu perlahan dipadatkan olehnya lalu membentuk bola ungu yang sedikit tidak beraturan dan berputar dengan cepat. Ini, konsep kehancuran. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan ini akan bisa menghancurkan segalanya. Bahkan itu bisa menghapus ruang dan waktu jika levelnya cukup tinggi. Mata Jieyan berbinar. Ia langsung melemparkan bola kecil yang berputar dengan cepat tersebar ke arah tertentu di dekatnya. Saat bola kehancuran tersebut menyentuh sesuatu, itu langsung hancur menjadi bubuk. Ini adalah prinsip sebenarnya dari kekuatan kehancuran, menghancurkan segalanya ke ketiadaan. Sungguh kuat. Tidak heran Zia mengatakan bahwa konsep kehancuran mencapai peringkat 3 besar di antara 33 konsep kuno. Ucap Jieyan dengan senyum kecil di wajahnya.
Namun Jieyan tidak tahu bahwa konsep kehancuran miliknya sangat spesial. Jika itu konsep kehancuran yang biasa, itu akan meledakkan target apapun itu, bukan menghapusnya ke ketiadaan. Bisa dikatakan, konsep kehancuran Jieyan yang sebenarnya adalah evolusi dari konsep kehancuran biasa, karena itu menghancurkan sampai ke bentuk molekul. Hanya tersisa 2 tahun. Aku harus mencoba menerobos tingkat kaisar abadi dan ketika berada di dunia nyata, aku tidak akan memiliki hambatan menembus tingkat kaisar abadi. Batin Jieyan dan langsung mulai bermeditasi karena tidak mau membuang waktu. Dalam sekejap mata, waktu 2 tahun telah mendekat. Aura di sekitar Jieyan mengamuk, ia merasakan akar spiritual miliknya berevolusi. Jenis ki kultivator penguasa abadi dan raja abadi saja sudah berbeda. Perbedaannya adalah kepadatan ki. Jika kultivator tingkat penguasa abadi memadatkan ki ke bentuk bola sebentar ukuran kepala manusia, untuk kultivator tingkat raja abadi, memadatkan ki sebesar biji kacang sudah mampu menghapus bola ki yang dipadatkan oleh kultivator penguasa abadi sebesar kepala manusia atau lebih sedikit. Ini membuktikan perbedaan level penguasa abadi dan raja abadi memang sangat lebar. Dan untuk kultivator kaisar abadi, Jieyan langsung menyadarinya ketika ia mampu memadati ki seperti helaian rambut. Jumlah itu sangatlah mengerikan, jika helaian ki seperti rambut itu ditembakkan ke sebuah bukit, bukit tersebut akan langsung meledak seketika. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ki para kultivator kaisar abadi. Namun, jika di bintang Brahma, kekuatan kaisar abadi belum mampu menghancurkan sebuah bukit kecil. Mungkin level di atas kaisar abadi akan mampu melakukannya. Namun, jika itu di alam abadi tingkat menengah, untaian ki seperti rambut yang digunakan oleh kultivator kaisar abadi sudah mampu menghancurkan gunung raksasa. Dengan kata lain, para kultivator tingkat kaisar abadi sudah bisa menghancurkan dunia fana hanya dengan satu untaian ki. Duar, ki dan konsep meledak dari tubuh Jieyan saat ia telah mengetahui kunci menembus tingkat kaisar abadi. Untaian ki meledak ke segala arah lalu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Hufat, Jieyan membuka matanya dan tersentuh. Di alam mimpi, ia sudah mampu menembus tingkat kaisar abadi. Ia yakin ketika keluar dari alam mimpi, akumulasi ki yang aktif ia serap ketika tertidur akan membawanya ke tingkat raja abadi. Sangat disayangkan bahwa aku tidak memiliki waktu untuk mengolah kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga ke lapisan ketiga. Jieyan sedikit menyesal saat ini, lah tahu bahwa ketika ia mencapai level itu, kekuatan tubuhnya akan meningkat hampir 5 kali lipat dari normal. Dan kekuatan kehancuran yang ia gunakan, daya hancurnya akan meningkat setidaknya 200%. Tidak perlu menyesalinya saat ini. Aku merasakan bahwa tubuhku sangat lelah setiap saat. Ini pasti efek samping berlatih di alam mimpi. Jiwaku tampaknya tidak mampu menanggung akumulasi ingatan melebihi 100 tahun di alam mimpi. Dan ketika jiwaku terlalu lelah berlatih di alam mimpi, ini pasti berdampak sangat buruk terhadap tubuhku. Batin Jieyan. Ia sekarang paham kenapa Han Suei mengatakan bahwa mungkin dirinya hanya mampu bertahan selama 100 tahun di alam mimpi. Sudah waktunya kembali. Walaupun aku bisa berada di alam mimpi beberapa bulan lagi, itu tidak akan berguna. Ini hanya akan menambah beban bagi jiwa dan tubuhku. Gumam Jieyan. Ia menutup matanya lalu bermeditasi. Jieyan telah meraba-raba apa sebenarnya alam mimpi. Semua yang ada di sana adalah ilusi dan untuk membatalkan ilusi, ia hanya perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengguncang jiwanya agar terbangun. 1 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam, dan ketika mencapai waktu 12 jam, kekuatan spiritual Jieyan meledak. Krak, 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 retakan seperti jaring laba-laba tampak di semua tempat. Perang, bush. Jieyan menghancurkan alam mimpi itu sendiri atau lebih tepatnya menghentikan mimpi yang ia ciptakan sendiri dengan bantuan Han Suei. Dunia nyata, Han Suei yang sedang bersantai di pinggiran kolam kecil dan memainkan guzeng miliknya langsung menatap ke arah tempat Jieyan berbaring. Matanya yang berwarna emas dan biru tampak seperti tidak percaya karena Jieyan yang telah memasuki alam mimpi menggunakan kekuatannya bisa melepaskan diri sesuka hati. Luar biasa, dia bahkan bisa menemukan kelemahan dari konsep mimpi milikku. Walaupun yang aku gunakan adalah level yang sangat rendah, untuk menghancurkannya sudah menjadi prestasi luar biasa karena bahkan kultivator kaisar abadi tidak mampu melakukannya. Han Suei menatap ke arah Jieyan dengan tatapan kagum. Bush, Ki, konsep ruang dan waktu,
Konsep kehancuran dan niat pedang meledak ke segala arah yang bahkan membuat Han Sui semakin terkejut. Ia tidak menyangka bahwa hanya dalam pelatihan 100 tahun di alam mimpi, Jie Yan akan meraih banyak hal. Tetapi, mengingat kembali tentang Jie Yan yang langsung paham bahwa itu adalah alam mimpi, tentu pasti akan meraih prestasi luar biasa. Ini seperti semua pengetahuan Jie Yan ke tingkat penguasa abadi dibawanya ke alam mimpi. Dia hanya perlu memperbaiki beberapa hal kecil dan meraba tentang jalur kultivasi selanjutnya. Inilah keuntungan seseorang yang berlatih di alam mimpi jika berhasil menyadari bahwa dirinya memasuki alam mimpi. 20%. Tidak, untuk penyerapan Qi, itu memang membawa 20% apa yang dia serap di alam mimpi dan diakumulasikan dari dunia nyata. Tetapi pemahaman yang dia bawa, itu mencakup pemahaman 90% dari alam mimpi. Han Sui semakin terkejut karena tidak menduga betapa berbakatnya Jie Yan. Dan Jie Yan yang berhasil keluar dari alam mimpi, membuka matanya dan tersenyum. Ia dapat merasakan level kekuatannya saat ini dan ia pun bergumam kecil, tingkat Raja Abadi tahap awal. Bab 358. Sebelum pergi berkelana, tingkat Raja Abadi tahap awal. Jie Yan tersenyum kecil karena setelah pelatihan di alam mimpi, ia sudah menebak-nebak level apa yang akan ia capai. Tetapi senyum Jie Yan pudar saat ia merasakan kepalanya hendak meledak, tubuhnya sangat kaku, meridian di tubuhnya tampak ditarik, Qi-nya cukup kacau dan rasa lelah berkepanjangan langsung muncul. Apakah ini efek samping dari pelatihan di alam mimpi? Sungguh mengerikan. Jika seseorang selevel diriku sebelumnya melakukan pelatihan di alam mimpi selama 100 tahun, mereka akan tewas seketika saat keluar dari alam mimpi. Jie Yan berkeringat deras, wajahnya sangat pucat. Kegembiraannya hilang dalam sekejap. Inilah resiko makhluk hidup jika melakukan pelatihan di alam mimpi. Ini dikarenakan manusia adalah tubuh dan jiwa. Tidak seperti para roh yang tidak memiliki jiwa karena para roh, tubuh mereka adalah jiwa itu sendiri dikombinasikan dengan Qi, kekuatan spiritual dan konsep. Inilah mengapa roh yang berlatih selama 1000 tahun di alam mimpi hanya akan kelelahan fisik ketika keluar dari alam mimpi. Tampaknya kau sudah sadar. Han Sui muncul seketika di samping tempat Jie Yan berbaring. Kau menerima banyak manfaat. Awalnya kau pasti mengira bahwa pelatihan 100 tahun di alam mimpi menghasilkan banyak manfaat sangat kurang bukan? Tetapi, setelah keluar dari alam mimpi, apakah kau masih berpikir begitu? Tanya Han Sui dengan nada acuh tak acuh. Jie Yan merasa malu karena sedari awal ia memang berpikir seperti itu. Namun saat keluar dari alam mimpi, ia bahkan tidak ingin masuk ke dalam sana lagi dalam waktu puluhan tahun kemudian karena ia tahu apa yang diterima tubuhnya untuk melakukan pelatihan di alam mimpi. Menurut Jie Yan, ketika ia mencapai level melampaui tingkat Kaisar Abadi, ia akan mampu menanggung simulasi kehidupan sekali lagi. Melihat Jie Yan hanya diam dengan wajah sedikit malu, Han Sui tidak lagi mencoba menggodanya. Ia pun menaruh telapak tangannya di jarak 10 cm di atas tubuh Jie Yan. Di saat itu juga, aura berwarna putih menyelimuti tubuh Jie Yan yang membuatnya sedikit rileks. Mungkin tubuhmu dan jiwamu akan pulih dalam waktu beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Han Sui pergi kembali ke pinggir kolam kecil lalu memainkan guzeng. Jie Yan yang awalnya sedikit melamun, langsung mengantuk saat mendengarkan suara guzeng yang dimainkan oleh Han Sui. Dan tidak lama kemudian, ia pun tertidur pulas. Setelah Jie Yan tertidur, Han Sui berhenti bermain guzeng dan ia tersenyum sedikit. 3 hari kemudian Jie Yan yang tertidur, perlahan bangun. Ia merasakan tubuhnya sangat segar, semua kelelahannya sebelumnya telah hilang. Ia perlahan duduk dan melihat ke semua tempat. Tidak jauh darinya, Xiao Zia dan Xia Yuer tertidur pulas dan ia tahu bahwa keduanya masih berlatih di alam mimpi. Di mana Xiao Xiao? Tanya Jie Yan dan menatap ke arah Han Sui yang masih duduk bersila di depan kolam kecil. Bawa Xiao Xiao kecil ke sini. Gumam Han Sui. Jie Yan sedikit bingung, tetapi tidak sampai 1 menit kemudian, satu sosok wanita bercadar muncul dan membawa Xiao Xiao bersamanya. Guru, Xiao Xiao kecil berteriak keras dan langsung berlari dengan kaki kecilnya ke arah Jie Yan. Pergilah. Gumam Han Sui dan wanita yang muncul dan tampak sedikit bingung, langsung pergi karena tidak berani bertanya apa-apa. Xiao Xiao. Jie Yan memeluk Xiao Xiao kecil yang memeluknya. Saat ini Xiao Xiao telah memakai pakaian resmi murid langsung Istana Surgawi Mimpi Ilahi, pakaian itu sedikit mirip dengan milik Han Sui.
Hanya murid Han Sui yang akan menggunakan pakaian seperti itu. Bagaimana kabarmu? Tanya Jie Yan dengan senyum di wajahnya. Saat Xiao Xiao melepaskan pelukannya, ia langsung menjawab dengan antusias lalu menceritakan apa saja yang ia lakukan selama setengah tahun ini. Ketika Xiao Xiao menceritakan tentang disebut sebagai wanita suci, Jie Yan terdiam karena ia langsung tahu apa artinya. Ia menatap ke arah Han Sui dengan tatapan kosong penuh arti. Kenapa kau menatapku seperti itu? Karena kau bahkan tidak pernah mengajari muridmu sendiri, dia sekarang ada setengah dari muridku. Akulah yang mengajarinya dalam 4 bulan belakangan. Han Sui langsung berbicara dengan nada acuh tak acuh. Untuk Jie Yan, ia sedikit malu karena ia hanya mengajari tentang dasar-dasar kultivasi kepada Xiao Xiao. Walaupun Xiao Xiao sudah menjadi setengah murid atau murid dalam nama Han Sui, Xiao Xiao belum pernah memanggilnya guru. Han Sui juga paham bahwa ia tidak memiliki banyak yang bisa diajari kepada Xiao Xiao jika Xiao Xiao telah mencapai tingkat setidaknya di level Kaisar Abadi. Xiao Xiao, jika seperti itu, panggil dia sebagai guru oke. Tidak apa-apa jika memiliki 2 guru, ucap Jie Yan sambil menepuk kepala kecil Xiao Xiao, lah tahu bahwa ia tidak memiliki banyak waktu untuk mengajari Xiao Xiao berlatih sehingga lebih baik Xiao Xiao kecil menyembah 2 guru. Xiao Xiao kecil memiliki pemikiran yang matang dan tahu kenapa gurunya berkata seperti itu. Bibi guru, Xiao Xiao bergumam dan menatap ke arah Han Sui. Jie Yan hampir tersedak karena Xiao Xiao menggabungkan 2 panggilan sekaligus. Sementara untuk Han Sui, ia sedikit terkejut bukan karena panggilan Xiao Xiao, tetapi sikap Jie Yan yang membiarkan Xiao Xiao menyembah 2 guru sekaligus. Tunggu, bukankah guru sehari adalah ayah atau ibu seumur hidup? Bukankah artinya, Han Sui sedikit berfantasi saat ini? Kapan Zia dan Yuer sadar? Tanya Jie Yan. Fantasi Han Sui buyar seketika. Ia langsung menjawab dengan nada acuh tak acuh seperti biasa, 4,5 tahun kemudian karena keduanya menjalani pelatihan 1000 tahun. Mendengar itu, Jie Yan hanya mengangguk. Ia langsung menatap ke arah Xiao Xiao lalu berkata, guru akan melatihmu dalam 2 bulan sebelum guru pergi ke suatu tempat. Mendengar itu, Xiao Xiao sedikit sedih karena ia tahu bahwa ia tidak akan bisa pergi bersama gurunya karena ia sangat lemah. Tetapi ia langsung mengangguk serius karena ia ingin mempelajari semua yang akan diajarkan oleh gurunya kepadanya. Pertama, guru akan mengajarimu tentang menggunakan pedang ganda. Jie Yan pun langsung mengeluarkan Asura dan Attila dari cincin ruang miliknya lalu memberikannya kepada Xiao Xiao. Asura dan Attila. Batin Han Sui, lah sedikit terkejut melihat pedang kembar itu karena ia tahu bahwa kedua pedang itu adalah legenda di antara semua pedang. Dan yang pertama kali guru ajarkan adalah tentang niat pedang. Lanjut Jie Yan dan mulai melatih Xiao Xiao selama 2 bulan sebelum ia pergi berkeliling di Bintang Brahma. Bab 359. Benua Kekacauan. Selama 2 bulan, Jie Yan mengajari Xiao Xiao tanpa henti. Hanya sedikit waktu untuk Xiao Xiao istirahat agar banyak ilmu yang diperoleh olehnya dari Jie Yan. Dalam waktu 2 bulan, Xiao Xiao telah menyentuh niat pedang dasar, oleh karena itu, Jie Yan meninggalkan giok pemahaman niat pedang esensi pedang dan mata pedang. Selain dari itu, Jie Yan juga memberikan kemampuan miliknya yang telah dimodifikasi agar dapat digunakan oleh pengguna konsep ruang. Jika itu teknik original dari ibu Jie Yan, Xiao Xiao tidak akan bisa mempelajarinya sama sekali karena kebanyakan harus menggunakan konsep waktu walaupun hanya sedikit. Dan juga, semua teknik berpedang Jie Yan telah ia catat di sebuah gulungan karena Xiao Xiao tidak akan bisa mempelajarinya dalam 2 bulan. Ilmu pedang Jie Yan adalah kategori yang memang digunakan untuk semua jenis pedang termasuk pedang ganda. Dan juga, Jie Yan memberikan giok pemahaman konsep ruang. Untuk konsep bawaan Xiao Xiao yang merupakan petir emas dan merah, Jie Yan hanya mengajari dasar-dasarnya, ia sedikit paham tentang prinsip kemampuan petir. Itu mengandung kemampuan yang mirip dengan kehancuran walaupun arah pengembangannya sedikit berbeda. Namun, dengan pemikiran Jie Yan, ia dapat membuat banyak ide tentang atribut petir emas dan merah Xiao Xiao. Setelah 2 bulan melatih Xiao Xiao, sudah waktunya bagi Jie Yan untuk pergi. Tampaknya sudah waktunya, gumam Jie Yan yang menatap Xiao Xiao yang sedang mengayunkan pedang Attila dan Asura dengan anggun. Xiao Xiao memang tampak khusus dilahirkan menjadi pengguna pedang sama seperti Yun Ce dan Huo Yun Yinger. Hanya dalam waktu singkat, kemampuan berpedangnya telah naik ke level yang sangat tinggi. Apakah kau akan pergi?
Tanya Han Sueyi yang bermain guzeng seperti biasa. Saat kata-kata Han Sueyi terdengar, Xiao Xiao yang sedang berlatih pedang langsung berhenti. Dengan kaki kecilnya, ia berlari ke arah Jie Yan. Guru, Xiao Xiao kecil menundukkan kepalanya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Setelah mengetahui bahwa gurunya akan pergi ke tempat yang sangat kacau, ia sangat khawatir dan tidak ingin Jie Yan pergi. Tetapi ia tidak berani mengatakannya. Ada apa Xiao Xiao? Tanya Jie Yan menatap gadis kecil itu. Aku. Mata Xiao Xiao semakin lembab. Jie Yan tersenyum kecil lalu menggendong Xiao Xiao lalu memeluknya. Jangan khawatir, guru akan baik-baik saja. Berlatihlah dengan giat dan bertambah kuatlah secepat mungkin. Tapi, jangan terlalu memaksakan diri, istirahat juga diperlukan karena itu juga bagian dari latihan. Mendengar itu, Xiao Xiao langsung menangis dan memeluk Jie Yan dengan erat. Karena Xiao Xiao berlatih dengan gila selama 2 bulan, tubuhnya sangat kelelahan dan ketika ia bersedih karena gurunya akan pergi, setelah menangis ia langsung tertidur ketika Jie Yan menghiburnya. Jie Yan meletakkan Xiao Xiao di sebuah tempat tidur, tahu bahwa gadis kecil itu berlatih sangat gigih, walaupun sifatnya masih pemalu, tekadnya bisa dikatakan sekuat besi. Lalu Jie Yan menatap ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer yang masih tertidur, tahu bahwa mungkin lama baginya kembali ke istana surgawi mimpi ilahi karena ia tahu betapa jauhnya tempat yang ia datangi. Maaf merepotkanmu, ucap Jie Yan menatap ke arah Han Sueyi. Ya, tidak masalah. Ayo, aku akan membawamu ke tempat itu. Ucaplah langsung melapisi Jie Yan dengan kinya lalu bergerak ke arah tujuan membawa Jie Yan bersamanya. Jie Yan yang sedang dibawa bahkan tidak dapat melihat apapun di bawah sana karena kecepatan yang sangat tinggi. Ia hanya bisa menghela nafas karena dibandingkan dengan Han Sueyi, ia hanya memiliki kekuatan seekor semut. Kekuatan selevel Han Sueyi dapat membunuhnya hanya dengan hembusan nafas yang terbuat dari Qi. Bisa dibayangkan level seperti apa kekuatan Han Sueyi. Wilayah selatan bintang Brahma adalah yang paling kacau, tempat itu bernama benua kekacauan. Luas wilayah selatan lebih luas hampir 2 kali dari benua tempat istana surgawi mimpi ilahi berada. Dan benua terkecil adalah tempat yang dikuasai oleh kuil Buddha. Untuk para iblis, mereka mendiami ketiga benua walaupun kekuatan utama mereka berada dekat dengan kuil Buddha. Di benua kekacauan, banyak ras yang tinggal di sana. Bisa dikatakan, jumlah makhluk hidup di seluruh bintang Brahma, lebih dari 50% berada di benua kekacauan. Selain dari kayanya sumber daya, benua kekacauan juga terdapat banyak pulau besar yang dihuni oleh banyak spesies kuat. Dan yang terkuat dari mereka semua adalah iblis, samurai dan manusia ular. Informasi iblis dan manusia ular mudah didapatkan. Namun, hanya sedikit informasi tentang samurai beredar. Dan kebetulan aku sudah menyelidiki semua tentang samurai. Samurai adalah manusia yang terlahir cacat, ini adalah faktor keturunan dan semua anggota samurai juga sama. Tetapi, walaupun mereka cacat di titik tidak bisa menggunakan elemen dan konsep, keahlian pedang mereka sangat luar biasa. Selain dari itu, mereka memiliki beberapa teknik khusus yang setara dengan penggunaan konsep. Jadi, jangan mencoba memprovokasi mereka jika kau tidak terlalu yakin. Ini juga didasarkan kemampuan bertarung mereka. Hanya sedikit eksistensi yang mampu menyaingi para samurai di tingkat yang sama. Han Sueyi menjelaskan kepada Jie Yan beberapa hal ketika dalam perjalanan. Mendengar itu, Jie Yan tampak serius. Ia tidak menyangka bahwa akan ada manusia yang terlahir tanpa elemen. Bisa dikatakan, jika hanya menggunakan Qi, kultivator sangatlah lemah. Tentu Qi yang diubah menjadi elemen akan lebih kuat 5 kali lipat. Yang artinya, jika seseorang hanya bisa menggunakan Qi dan tidak bisa merubahnya menjadi elemen, mereka akan 5 kali lebih lemah daripada kultivator di tingkat yang sama. Tetapi tampaknya kelemah itu membawa manusia jenis cacat dengan metode baru yang membuat mereka bisa bertahan di bintang Brahma dan menjadi kekuatan kelas 2, tepat di bawah 3 kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Lalu, untuk para manusia ular, apakah mereka sangat memusuhi manusia? Gaya Jie Yan penasaran. Ya, seperti yang kau duga. Jika ada manusia yang masuk ke wilayah manusia ular, 99% kemungkinan mereka akan tewas. Juga, jika kau kebetulan bertemu dengan ratu manusia ular yang disebut sebagai Medusa dari generasi ke generasi, larilah. Bahkan Medusa generasi saat ini mampu melawanku beberapa jam tanpa kerugian. Kau harus tahu level apa kekuatan dari Ratu Medusa itu.
Jika manusia ular memiliki lebih banyak anggota dan lebih banyak eselon atas seperti kuil Buddha atau istana surgawi mimpi ilahi, bisa saja manusia ular akan naik ke level yang setara dengan 3 kekuatan besar. Han Sui langsung memperingati dan menjelaskan tentang manusia ular sedikit. Sebelum Jie Yan berbicara, Han Sui melanjutkan sekali lagi, dan Ratu Medusa memiliki kemampuan membuat seseorang menjadi batu hanya dengan menatap matanya. Hanya kekuatan spiritual yang tinggi yang dapat menahan kemampuan itu. Jie Yan terdiam karena tampaknya Ratu Medusa memang sungguh mengerikan, La pun tidak bertanya lagi dan Han Sui juga mempercepat laju terbangnya. Dan tidak sampai 2 minggu kemudian, Han Sui yang telah melintasi setengah dari luas bintang Tianyu akhirnya tiba di benua kekacauan. Han Sui membawa Jie Yan turun di tempat yang cukup sunyi lalu berkata sambil memberi peta, di wilayah ini, hanya ada eksistensi kaisar abadi yang paling kuat dan tempat ini adalah tempat paling cocok untukmu memulai. Ini. Peta tidak lengkap benua kekacauan. Maaf telah merepotkanmu. Sampaikan salamku kepada Zia dan Yuer ketika keduanya bangun, ucap Jie Yan saat menerima peta. Tidak masalah sama sekali. Ini adalah permintaan Zia untuk membantumu. Balas Han Sui. Ia terdiam untuk beberapa waktu karena ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Han Sui langsung lenyap dari pandangan Jie Yan. Jie Yan menatap ke arah kejauhan. Tempat ia berada saat ini tidak terlalu jauh dari pinggiran benua kekacauan. Ia pun menaikkan sudut bibirnya dan langsung bergerak ke arah acak karena sudah waktunya melatih dirinya di tempat yang paling kacau di bintang Brahma. Bab 360. Kerajaan Api. Setelah kepergian Han Sui, Jie Yan langsung berkelana seorang diri, La tentu tidak bepergian dengan cara terbang karena itu terlalu menguras sangat banyak ki. Walaupun tidak terbang, kecepatannya bergerak di darat hampir menyaingi kecepatan binatang roh yang sering digunakan untuk bepergian. Dari peta tidak lengkap yang diberikan oleh Han Sui, daerah sekitar sini tampaknya dikuasai oleh Kerajaan Api, salah satu kekuatan tingkat keempat di bintang Brahma. Gumam Jie Yan saat ia terus bergerak ke arah Kerajaan Api berada. Jika ingin memulai, tempat itu adalah yang paling cocok. Untuk kekuatan kelas 4, itu sama seperti klan Hun, yang dipegang oleh beberapa kultivator tingkat Kaisar Abadi. Setelah bergerak selama seharian, Jie Yan pun akhirnya mendekati pedesaan di sekitar Kerajaan Api. Namun, ia sedikit menyerit saat melihat kondisi desa kecil tersebut yang telah terbakar oleh api yang cukup ganas. Tampaknya kejadian ini belum lama karena masih ada beberapa rumah yang belum terbakar habis. Siapa yang melakukan hal keji seperti ini? Batin Jie Yan saat melihat sangat banyak mayat tergeletakkan di tanah. Tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak pun dibunuh secara tragis. Walaupun Jie Yan sudah memikirkan bahwa benua kekacauan akan sangat kacau, ia tidak menyangka sekacau ini karena di hari pertama ia berada di benua kekacauan, ia telah melihat kekacauan itu sendiri secara langsung. Jie Yan menatap ke arah udara saat ada suara aneh seperti sebuah baling-baling. Sesuatu yang tampak seperti balon udara lonjong yang didorong oleh baling-baling besar tampak lewat. Ada lambang api di balon lonjong tersebut yang membuatnya langsung menebak bahwa itu adalah alat transportasi udara yang dimiliki oleh Kerajaan Api. Karena penasaran, Jie Yan langsung bergerak mengikuti, mengabaikan desa yang telah hancur tersebut. Setelah beberapa jam mengikuti dengan kecepatan penuhnya, alat transportasi udara pun perlahan mendarat kembali. Kecepatan Jie Yan lebih rendah tetapi ia masih bisa melihat alat transportasi tersebut mendarat. Ketika mendekati tempat alat transportasi antar mendarat, mata Jie Yan menyusut tajam karena ia tidak menyangka bahwa para kultivator dari Kerajaan Apilah yang menyerang desa-desa kecil yang dihuni oleh ratusan manusia. Tolong, apa salah kami? Puluhan kultivator tingkat penguasa abadi bercampur sedikit kultivator tingkat Raja Abadi tampak membantai semua warga desa tanpa ampun. Namun, Kerajaan Api tampak membawa wanita-wanita muda yang berusia 15-18 tahun. Cepat jalan atau kau mau mati. Teriak salah satu prajurit Kerajaan Api kepada 4 wanita yang menangis tersedu-sedu dan memasang wajah ketakutan saat melihat pembantaian yang dilakukan oleh para prajurit. Keempat wanita itu ketakutan dan langsung berjalan dengan patuh ke dalam alat transportasi udara. Tepat di jalan masuk alat transportasi udara tersebut, pria yang menggunakan armor lebih canggih daripada prajurit menatap ke arah keempat wanita yang datang ke arahnya dengan wajah puas. Pangeran akan bahagia melihat hasil panen hari ini.
Jangan biarkan ada yang tersisa. Tidak boleh ada saksi mata. Teriak pria tersebut yang merupakan kapten dari semua prajurit. Jie Yan menyaksikan semua itu dengan tatapan kosong. Ia tidak mengerti mengapa kerajaan api membunuh bangsanya sendiri dan mengambil wanita muda. Kapten prajurit itu pun menyipitkan sedikit matanya dan menatap ke arah tertentu di jarak hampir 500 meter. Apa kau ingin terus bersembunyi? Kapten pasukan tersebut mendengus dingin dan ki-nya meledak ke arah tertentu. Wush! Ki yang sangat kuat pun langsung menumbangkan banyak pohon, dan itu mengarah ke tempat Jie Yan berada. Oh! Jie Yan sedikit terkejut karena di jarak tersebut masih ada yang melacaknya, lah tetap berdiri kokoh di atas batu tinggi saat ki tersebut melewatinya. Semua prajurit yang telah selesai membantai warga desa pun menatap ke arah tempat Jie Yan berada. Karena kau telah melihat hal ini, maka matilah. Kapten pasukan mengeluarkan pedangnya lalu mengayunkannya ke arah Jie Yan. Dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya dari awal. Bilah api, Shrine, Bush. Api yang membentuk pedang besar langsung melesat ke arah Jie Yan dengan kecepatan penuh. Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. Ia awalnya tidak ingin ikut campur tetapi karena ia telah diserang, tentu saja ia tidak akan tinggal diam. Aura berwarna emas muncul di depan Jie Yan dan sebuah pedang terbentuk dari niat pedangnya. Ia hanya menggerakkan sedikit jarinya dan pedang itu langsung berayun ke arah bilah api. Blar, serangan tersebut dihancurkan dan api menyebar ke segala arah. Apa? Kapten pasukan terkejut melihat itu. Ia telah merasakan dengan samar kekuatan Jie Yan setara dengannya jadi ia yakin akan menang. Teleportasi. Zep, Jie Yan muncul seketika dengan pose berjongkok tidak jauh dari tempat para prajurit dan kapten pasukan tersebut. Oh, ternyata kau memiliki sedikit keahlian. Namun, karena kau mencampur urusan kerajaan api, maka kau akan dikuburkan di tempat ini. Ucap kapten pasukan dengan wajah dingin. Kata-kata kapten pasukan membuat Jie Yan terdiam karena ia tidak ingat kapan ia ikut campur. Ia merasa sangat dirugikan kali ini. Kalian semua, bunuh dia, perintah kapten pasukan dengan nada dingin. Wush! Semua kultivator yang rata-rata berada di tingkat penguasa abadi tahap puncak langsung mengepung Jie Yan dari segala arah. Karena kalian lebih dulu menyerangku, maka hanya kematian yang akan menunggu kalian. Ucap Jie Yan dingin. Di tangan kanannya, pedang langsung muncul. Waktu kilat. Wush! Angin kencang tampak berhembus seketika. Dan dalam waktu 3 detik, Jie Yan langsung mendarat tepat di dekat kapten pasukan. Bluk, bluk, bluk. Semua kultivator yang mencoba menyerangnya jatuh dalam waktu 3 detik. Walaupun itu 3 detik, bagi Jie Yan sudah 5 detik berlalu karena ia menggunakan kemampuan waktu puluhan kali. Apa? Kapten pasukan tersebut melebarkan matanya dan menatap ketakutan ke arah Jie Yan. Jantungnya berdetak sangat cepat saat ini karena ia hanya bisa melihat sedikit pergerakan Jie Yan. Cek, tampaknya percobaan menggunakan konsep waktu sungguh melelahkan. Menggunakannya berkali-kali langsung menghabiskan lebih dari setengah konsep yang aku miliki. Batin Jie Yan dan tahu seberapa jauh ia menggunakan konsep waktu saat ini. Dan kebetulan prajurit kerajaan api menjadi tumbal untuk mempraktekkan teknik baru yang dikuasai oleh Jie Yan saat mencapai konsep waktu tingkat kedua. Siapa kau? Kapten pasukan tersebut melangkah mundur beberapa kali karena tahu bahwa ia bukan tandingan Jie Yan. Ia saat ini bertanya-tanya apakah Jie Yan adalah kultivator Raja Abadi atau Kaisar Abadi. Waktu kilat. Shrine. Jie Yan melesat lalu melewati kapten pasukan yang memiliki kekuatan tingkat Raja Abadi tahap awal. Tetapi dia tidak bereaksi oleh serangan Jie Yan. Jres! Kepala kapten pasukan itu langsung terbang ke udara karena Jie Yan langsung memenggalnya. Sampah menjijikkan. Gumam Jie Yan lalu mengibaskan pedangnya untuk menjatuhkan noda darah di pedang. Setelah itu, Jie Yan menyimpan pedang lalu menatap ke arah keempat wanita yang berada di depan pintu masuk alat transportasi udara. Ia pun dengan wajah sedikit ramah, langsung bertanya, apakah kalian tahu kenapa mereka menangkap kalian? Bersambung.